2 bulan 22 hari. Bang Blen, Bang, di sana belum zuhur kan? belum. Gantian deh. Gantian Bang? Iya, iya. Fardu ya? Iya, siap Bang. Mana hotelnya? Oh, Martin. Martin. Iya, iya. Martin, sehatin. Sehat, Pak. Sehat. Yesus masih Tuhan apa utusan? Masih tetap keduanya. Masih keduanya. Emang utusan sama Tuhan sama ya? Kalau diutus kan berarti ada yang utus. Enggak aja. Jadi gini Tin, tadi sesuai tema Tin. Saya kan membaca Tin, gini loh. Yang saya tahu selama ini kan Kristen mengatakan Yesus itu juru selamat, ya Tin ya? Ya Tin? Iya, juru selamatnya Israel. Oh, bukan Kristen? Ya, itu nanti ada ceritanya. Kenapa sampai Iya, iya, saya baca itu. Coba ceritakan, kapan kenapa bisa jadi juru selamat Kristen? Silakan. Ya, karena kami percaya. Loh, iya, kalau dia nggak mau mengakuin kalian gimana? Ya, tidak mungkin lah. Loh, makanya apa dasar kalian mengatakan dia juru selamat buat kalian, sedangkan dia juru selamat buat Israel? Ya, juru selamat Israel, tapi kami percaya tentang kemesiasannya. Iya, tapi kan kalian selalu menyanyikan kan? Kalian selalu bernyanyi, Yesus juru selamat, selalu mengatakan dia adalah juru selamat kami, benar kan? Ya, juru selamat kalau diartikan dalam penunjuk jalan yang benar ya bisa. Iya, sosok ataupun seorang gitulah ya, sosok seorang yang membawa keselamatannya, gitu kan? Ya kan? Juru selamat itu kan dia tunjuk jalan yang benar kan? Iyalah. Iya kan, Yesus kalian nama juru selamat kan? Ya, bukan penebus dosa. Yang saya beda tulis lagi. sebentar. Beda lagi. Beda. Tapi dia juru selamat untuk Israel. Jadi kenapa kalian selama ini merasa untuk Yesus juru selamat? Ada datanya nggak? Ya, juru selamat dalam artian penunjuk jalan yang benar. Iya, ada datanya nggak? Yesus untuk Kristen maksudnya. Iya, juru selamat untuk Kristen. Ada nggak datanya? Ya, tidak ada kalau Kristen. Astaga, ya ampun, jadi kok pede kali kalian nyanyi Yesus juru selamat kami. Kenapa terlalu pede kalian bernyanyi mengatakan Yesus juru selamat kalau nggak ada data? Bagi yang percaya. Bagi yang percaya, baik kita buktikan. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Neraka. Catat ya, neraka ya. Baik, kalau begitu siapa yang mengajarkan dan merintahkan kalian ibadah gereja? Masuk neraka Martin, masuk neraka kalian semua Kristen. Selesai, tepuk tangan, masuk neraka. Apalagi? Yesus yang perintahkan gereja. Ada yang diperintahkan? Di atas batu karang ini. Wah, itu sebenarnya itu kalau kalian batu karang, kalian beli batu karang, udah kalian bernyanyi di tengah lapangan bola, kalian pijak batu karang tuh, lepaskan sendal, lepaskan sepatu, nyanyi kalian. Itu dia dalilnya. Emang ada rumah ibadah? Ada? Ya, gereja itu sebenarnya perkumpulan, persekutuan, bukan gedung. Di mana ada perintahnya Yesus mengajarkan dan memerintahkan ibadah gereja? Nggak ada, berarti masuk neraka kalian. Malah ada di Matius 6 nomor 5, apa kata Yesus? Janganlah kau seperti orang munafik berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Tuh. Itu karena abang memahami gereja itu kan gedung. Itu yang salah. Ini janganlah kau seperti orang munafik berdoa sambil beribadah di dalam berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Tuh. Dikatakan orang munafik kalian di dalam rumah ibadah. Kan abang juga sambil berdiri di dalam rumah ibadah itu kan? Apanya kau nih? Ini untuk debat kau nih. Tetapi ayat selanjutnya, tetapi berdoa dan beribadahlah kau di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi, agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Tuh, baca tuh. Itu untuk kalian, bukan untuk kami. Ayat selanjutnya baca. Nah, makanya semua masuk neraka kalian kan? Ayo, Kristen masuk neraka udah. Nggak lagi selamat. Yang kedua, siapa yang ngajarkan dan perintahkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Itu juga nanti saya mau kritik. Kritik dalam agama kami. Itu nanti. Ya, oke, siap. Tapi soal cara berdoa tadi dulu, Bang. Soal cara berdoa tadi dulu. Di tempat ibadah berdiri, abang juga begitu. Di rumah, di kamar, abang juga begitu. Apa yang mau dikritik dari saya? Gini loh. Di situ dikatakan, janganlah kalian seperti orang munafik
yang berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Berarti Di ayat berdoa sambil selanjutnya, berdiri sesat di gitu. di dalam rumah ibadah. Berdoa Ini sambil Yesus berdiri. ini Yesus yang mengatakan tidak dibolehkan. Paham nggak ayat ini? Paham, paham. Ya udah, tetapi diperintahkannya, tetapi katanya berdoa dan beribadah kalian di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini kan untuk kalian, bukan untuk kami. Apanya kau nih? Kenapa juga percaya dia kan Isa? Lu apalah? Kemana ke Isa? Ini kemana larinya? Ini kan datanya untuk kalian, bukan untuk kami. Tapi abang juga mengakui kemesiasan dia kan? Bukan soal Tuhannya, tapi ajarannya kan harus diikuti juga. Apanya nih? Kami nggak mengikuti dia lah. Nabi Muhammad lah yang kami ikutin. Kau pun lucu. Berarti cara berdoa yang diajarkan Yesus sama diajarkan Nabi Muhammad beda gitu. Astaga, sekarang nggak usah kau bahas itu. Kau udah kejepit kok gini lah, kau lari ke Islam, kau ngadu ke kami. Itulah kau. Kalau mau masuk Islam aja. Hanya saya masuk ke Islam karena Islam juga percaya dia kan soalnya. Bukan ajaran Yesus itu merujuk kepada kami mengikuti apa yang dilakukannya. Ya meneruskan Nabi Muhammad lah. Kan seperti pengenapan hukum Taurat. Ya meneruskan apa? Al-Quran. Bukan kalian pembatalan. Itu aja. Pembatalan kutub, bukan pembatalan wajar. Batal hukum Taurat kalian buat, bukan kalian lakukan hukum Taurat. Salah satu apa? Hormati kedua orang tuamu, coba. Hormati kedua orang tuamu. Pengenapan, tahu nggak pengenapan? Menyempurnakan. Ketika ditanya, Sus, bagaimanakah cara menghormati kedua orang tua? Macet, bingung. Malah ada di Lukas 14:26, jika kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu. Tuh, pembatalan bos, bukan pengenapan. Ya, pengenapan yang kami paham itu begini, Bang. Yang kami percaya di Taurat itu menjanjikan sosok Mesias yang akan datang kan. Jadi Yesus datang ini untuk menggenapi itu, bukan ada yang kurang di Taurat terus dia tambah tulisannya kan, tidak ada. Penggenapan itu menyempurnakan. Kalau di dalam hukum Taurat kalian itu hanya perintah saja, jangan berzina. Terus bagaimana ketika ada orang berzina, apa yang dilakukan? Hah? Coba gitu. Hormati kedua orang tuamu. Terus muridnya bingung. Terus seandainya bagaimana cara menghormati orang tua? Jangan mencuri. Terus bagaimana tiba-tiba ada yang mencuri? Apa yang dilakukan? Itu loh. Itu pemahaman abang, pemahaman kami tidak begitu. Sekarang oke. Sekarang begini. Begini Bang. Hukum Taurat, jangan mencuri. Ketika ada yang mencuri di rumahmu, apa yang kau lakukan? Ya kalau namanya mencuri, kalau ketahuan ya tangkap, kalau tidak ketahuan. Dari mana kau tahu itu harus ditangkap? Ya kalau kita dapat tangkap pencurinya kan. Dari mana kau tahu harus ditangkap? Ya kan dia ngambil punya saya, barang saya. Ya terus apa yang dilakukan? Setelah ditangkap apa yang dilakukan? Ya bisa pukul, bisa diantar ke kantor polisi. Ya, dari mana kau tahu itu? Ya aturan yang dibuat. Dari mana aturan dari mana? Pemerintah. Bukan sekarang, yang dulu. Aku bicara dulu. Waktu itu hukum Taurat itu. Aku bicara dulu itu di zaman Yesus. Ya pukul lah. Dari mana kau tahu? Tidak ada tahu barang saya diambil. Ya udah makanya. Itulah penggenapan hukum Taurat, menggenapin. Itu kan dikatakan jangan membunuh, jangan berzina. Terus kalau ada berzina, apa yang dilakukan? Suatu saat sekarang misalnya begini. Sebelum Abraham ada kasus yang sama. Ada pencurian juga. Itu apa yang kita lakukan? Kau tanya sama Abraham lah. Ngapain tanya Sebelum aku? Abraham kan yang orang pertama yang mengenal Tuhan kan. Artinya sebelum Abraham belum ada orang yang mengenal Tuhan. Ini kan kasus, datang. Kalau ada kasus pencurian bagaimana? Ini kan datang untuk Bani Israel. Hukum Taurat itu kan dibawa Nabi Musa. Rencana Yesus ini menggenapin hukum Taurat. Paham ya? Menggenapin artinya ketika Musa dulu mengatakan hormati orang tuamu. Orang kan bingung. Bagaimana cara menghormatin? Waktu zaman Musa terus jangan berzina. Orang kan bingung. Nah pas Yesus mau menggenapin rupanya misinya nggak jadi. Nggak jadi, misinya nggak terlaksanakan. Yang menggenapin hukum Taurat kemana? Al-Quran lah. Terus kemana lagi? Di saat hormati kedua orang tuamu. Wa qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan baik. Tuh, hormati orang tua. Jangan membunuh, jangan berzina. Tuh, jangan berzina. Pengendapannya mana? Ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jangan mencuri. Al-Maidah 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Tuh, itu pengenapan. Di kalian malah pembatalan, bos. Pembatalan dengan matinya Ya, manusia kalau itu yang logikanya sulit. begitu, kalau logikanya begitu, Yesus datang untuk menggenapi seperti yang abang katakan tadi. Berarti firman yang disampaikan Tuhan kepada Musa itu kurang, tidak lengkap. Ya itulah makanya kitab Taurat itu bukan datangnya dari Tuhan Kristen Yahudi, datangnya dari Tuhan Islam. Saya pikir Tuhan mengutus seorang nabi itu sama ajarannya, tapi di tempat yang berbeda. Iya, sekarang aku tanya sama kau, apakah tiga Musa itu tiga orang yang berbeda sama? Iya, orangnya berbeda tapi ajarannya sama. Masa Apa orangnya berbeda? Gila kau ya, tiga Musa berbeda. Ngarang aja kau nih. Kau punya Musa. Kristen mengklaim punya Musa. hanya di tempat yang berbeda. Kristen mengklaim punya Musa, datang dari Tuhannya. Yahudi mengklaim punya Musa, datang dari Tuhannya. Islam juga mengklaim punya Musa, datang dari Tuhannya. Apakah tiga Musa yang berbeda atau sama ini? Berbeda, berbeda. Apa? Berbeda? Tiga Musa yang Musa kan satu saja. Enggak, Musa kan apakah orang. satu oknum yang sama atau berbeda? Berbeda orang. Hah? Ada tiga Musa berbeda? Ngomong Maksudnya kali nabi yang kau. berbeda, nabi yang berbeda. Iya, Bukan tiga Musa. maksud aku, apakah ini tiga Musa yang berbeda atau satu oknum yang sama tapi beda ceritanya? Satu oknum yang sama lah. Nah, itu dia satu oknum yang sama. Nah, sekarang kita tanya, mari kita buktikan Musa ini datangnya dari Tuhan Yahudi, dari Tuhan Islam atau Tuhan Kristen. Semua masing-masing boleh mengklaim, boleh. Tapi semua berdasarkan data, kan begitu? Benar nggak? Cocok? Cocok? Nah, sekarang ada aku ya. Kau kalau nggak ada nyerah kau ya. Nyerah ya. Oke, masalah Taurat. Pertama ya. Tuhan kami berkata, hei dunia, dengar ya, hei Nasrani dan Yahudi, Kristen, ini Musa datang dari aku. Kami berikan dia kitab Taurat di surah Al-Isra ayat 2. Wa ataina Musal kitab wa ja'alna hudal ibani Israel. Diberikan Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Walaqad ayyana Musal kitab fala takun fil miryatin min liqaulihi wa ja'alna hudal ibani Israel. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau ragu-ragu menerimanya. Tuh, ada pernyataan dari Tuhan kami mengatakan kitab Taurat itu datangnya dari Tuhan kami dan kami berikan kepada Musa. Terus ada lagi pengakuan Musa Muslim. Ada surah Yunus 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim. Tuh, sekarang tolong kau sebutkan. Tolong buktikan kalau Musa itu datangnya dari Tuhan Kristen. Silakan. Ya, begini bang. Maksud saya begini, apakah ajaran yang diterima oleh masing-masing nabi ini beda atau sama? Macet, buktikan dulu. Jangan Anda mengintervensi data kami sebelum Anda tunjukkan data. Paham ya sampai sini ya. Tolong jangan diintervensi data kami, karena masing-masing kita mempunyai klaim masing-masing. Kau mempunyai klaim Musa itu datang dari Tuhan Kristen, Yahudi juga, Islam juga. Tapi tunjukkan data. Ketika Anda tidak bisa membuktikan data itu, jangan mengklaim data kami. Begini Jangan bang, tadi kan mengintervensi data kami. saya menanggapi abang ketika abang memahami Yesus menggenapi itu menambahkan yang kurang. Masih ada yang kurang di Taurat kan? Mundur Makanya lagi saya diskusinya, bertanya. mundur lagi diskusinya nih. Iya, awal kan dari situ tadi kan? Ini dulu Musa ini dulu, bisa nggak buktikan? Bisa, pasti ada itu. Ya udah, mana Tapi datanya? sebentar bang. Supaya clear, abang kan memahami Yesus menggenapi ini kan ada yang kurang di Taurat, dia datang menggenapi, melengkapi begitu kan. Makanya saya tanya, apakah ajaran yang diterima Musa, diterima Isa dan diterima Muhammad ini beda-beda ajarannya. Makanya datang untuk melengkapi, artinya masih ada yang kurang dari tiap nabi itu.
Dengar ya. Karena kitab Taurat itu datangnya dari Tuhan Islam, bukan Tuhan Kristen. Paham ya? Terus apa yang kurang sehingga harus digenapi Yesus? Makanya Allah katakan kepada kalian Yahudi Nasrani, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum ila yajunnun. Bahwasan di antara mereka ada yang buta huruf. Siapa? Nasrani dan Yahudi buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Paham? Paham ya? Makanya kitab Taurat itu bukan punya kalian, datangnya dari Tuhan Islam. Zabur, Taurat, Injil baru disempurnakan di Al-Quran. Bukan punya kalian, jadi angan-angan kalian. Paham? Ya, artinya bahwa Taurat dengan Injil itu kurang kan? Tidak sempurna menurut Islam. Astaga. Enggak usah ke situ, mana buktinya? Ini dulu lah, ini dulu. Artinya kitab itu datangnya dari Tuhan Islam, Tuhan kami. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham? Jadi kalian, makanya Allah katakan berangan-angan. Ketawa kok kan, yang betul. Allah katakan di Al-Baqarah 78, benar. Dan mereka buta huruf, Nasrani dan Yuda buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Iya, berangan-angan memiliki Taurat, menduga-duga memiliki Taurat punya kalian, padahal enggak. Mana kan? Mana buktinya? Mana buktinya? Musa itu beragama menuhankan Tuhan kalian. Mana buktinya Taurat itu datangnya dari Tuhan kalian? Mana? Tadi aku buktikan. Berarti Musa yang dipahami orang Yahudi ini bukan Tuhannya Islam. Jangan kau sekarang mau suku apapun dia, yang kita bahas Tuhannya, imannya. Kau orang Batak, apakah orang Batak tidak boleh menuhankan Tuhan Islam? Boleh kan? Boleh. Orang yang mayoritas Toraja, apakah tidak boleh menuhankan Tuhan Islam? Boleh kan? Jadi jangan bahas sukunya. Imannya kita bahas. Tuhannya siapa? Dah, macet kau. Nggak bisa kau buktikan. Berarti kalau nggak bisa buktikan, Musa itu datangnya dari Tuhan Islam. Taurat itu datangnya dari Tuhan Islam, bukan Kristen. Benar. Makanya hukum Taurat itu penggenapannya di mana? Al-Quran lah yang menggenapin hukum Taurat. Justru kalian tuh pembatalan hukum Taurat. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan segala ketetapan hukum Taurat. Itu dia pengenapannya, karena kalian nggak paham. Al-Quran menggenapi hukum Taurat. Ada aturan-aturan. Tadilah jangan mencuri, berzina. Semua datanya ada. Mana coba? Malah pembatalan kan. Ketika dikatakan hormati kedua orang tuamu, Lukas 14 nomor 26. Jikalau kau datang kepada aku tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, bahkan diri sendiri, kau bukan dikatakan murid Yesus. Apakah itu pengenapan? Pengenapan kayak itu? Pembatalan, bos. Makanya jangan mempersekutukan Tuhan. Jangan mempersekutukan Tuhan. Di surah An-Nisa 116, kuduskan hari Sabat. Al-Jumu'ah 9, hormati kedua orang tuamu. Al-Isra 23, jangan membunuh. An-Nisa 93, jangan berzina. An-Nur 2, jangan mencuri. Al-Maidah 38, jangan bersumpah palsu. An-Nahl 91, jangan menghina orang lain. An-Nisa 2. Itu dia pengenapannya. Pengenapan gitu loh. Mana pengenapan? Nggak ada kan? Seandainya ada mencuri, terus apa yang dilakukan? Bingung kan? Makanya pengenapannya semua sudah di Al-Quran. Kitab tersebut tuh memang benar. Kitab yang diturunkan dari Tuhan kami. Pada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Itulah. Cuman kami nggak perlu lagi tahu. Karena udah Allah jelaskan, nggak perlu lagi tahu. Terus di mana ya Allah kitab-kitab tersebut? Nggak perlu lagi kalian cari tahu, karena ada orang yang merubah kitab-kitab tersebut. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Jadi, gimana caranya? Ya udah ke Quran aja. Yunus 37. Wa ma kana hajal Qur'anu ayyaftara min dunillahi walakin tasdikal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Dah, itu dia. Selesai. Paham kok kan? Pak Martin. Nah, Abang katakan apa Taurat itu sudah hilang, tidak perlu kamu cari lagi. Terus di dalam Al-Quran perintahkan supaya ikutilah milah Ibrahim. Nah, informasi tentang milah Ibrahim ini didapatkan lari lagi kau nih kemana-mana kau. Udah gini dulu, clearkan dulu, mana, buktikan dulu kalau Musa itu datang dari Tuhan Kristen. Buktikan dulu. Bisa nggak kau buktikan?
bukan Tuhan Kristen, tidak bisa juga Ya, bertanya begitu. oke, Musa itu datangnya dari Tuhan kalian nggak? Buktikan dulu. Ya ada di Mana datanya? Mana datanya? Tunjukkan. Kok pada diam semua? Karena kau longor, Sofi. Karena kau longor. Loh. Blender. Kamu tadi kan katakan Quran yang ada yang mengenapi ya? Udah diam kau dulu. Nanti kau banyak Alzheimer kau. Kamu kan mengatakan itu tadi takut. Tadi kamu Kau mengatakan takut. Loh ya sudah kalau Tunggu, kita tunggu izin Martin. saya ngomong. Kita tunggu dulu Martin nih. Tunggu Izin saya Martin. ngomong boleh? Takut? Sabar dulu. Takut? Kenapa? Kau nggak ada datanya gitu? Takut? Nggak takut? Enggak. Oke, kalau jangan saya ngomong kalau kamu nggak takut. Nanti hilang Martin. Nah, Nanti takut. Takut. Kau ngomong aja aku ketawa. Gimana mau takut? Kau ngomong Kamu aja aku takut ketawa. nggak? Kamu takut nggak? Enggak. Kalau Kamu takut takut itu nggak? ketika ngomong, aduh ngeri kali gitu. Tapi kau ngomong Kamu aku ketawa. takut. Hah? Ketika saya ngomong. Gak usah. Tunggu Martin. Udah kenapa Martin? takut. Udah kenapa Martin? Tunggu dulu. Selesai dulu. Nanti habis sama kau. Silakan Martin. minta data Musa menerima Taurat dari Tuhan Kristen begitu. Kalian mengklaim Musa itu datangnya dari Tuhan Kristen, datangnya diutus hanya untuk Bani Israel dari Tuhan Kristen. Kitab Taurat pun untuk Kristen, benar kan? Ya tidak ada lah. Nggak ada. Iya kalau ada dituntut ada kata Kristennya memang tidak ada. Yang nggak usah Kristen, Tuhan sebelum Kristen tuh Tuhannya siapa sih? Ya Tuhan semesta alam tidak ada agamanya. sebelum datang Yesus Tuhan kalian siapa? Selamat siang, Ya. teman-teman. Sebelum Tuhan Yesus datang Tuhan kalian siapa? Yang Alpha Omega itu siapa? Yang disebut Alpha Omega itu siapa? Bung Blender. Itu bukan Saya Tuhan mau tanya Kristen, nih, tidak bisa dikelompokkan Ya, begitu yang lah. dikatakan Alpha Omega berarti Tuhan kalian datang di Bang Blender suaranya jauh, Bang Blender. Ya. Enggak, berarti Tuhan kalian datang di abad pertama. Gitu. Bung Blender, saya mau tanya Bung Blender dulu. Bung Blender, kata Apalagi? Kristen itu artinya apa? Enggak, aku tanya Alpha Omega itu Tuhannya siapa? Nah, saya tanya dulu. Kristen di abad pertama, oke. Alpha Nah, Omega itu itu- Tuhannya siapa? Oke, Udah, aku arti tanya, Kristen oke. itu apa? Udah, Alpha Omega Tuhannya siapa? Jawab dulu. Arti Akulah yang Kristen awal. itu- Akulah yang awal dan akhir. Yang awal. Siapa? Oh. Tuhannya. Siapa? Kan saya lagi tanya. Tadi Siapa kan yang awal Alpha Omega itu siapa Tuhan kalian? Yesus Berarti Kristus. aduh mak mati kita. Jadi Tuhannya Musa Yesus. Tuhannya Abraham Yesus. Hah? Nah, makanya saya Hah? tanya dulu. Saya tanya kamu dulu, Blender. Berarti Tuhannya Musa Yesus. Kristen itu artinya apa? Enggak usah kau lari-lari. Sekali pemahamanmu. Tuhannya Abraham Berani Yesus. bertanya, Aduh. tidak berani ditanya. Betul? Tuhannya Bunda Kalian ini. Maria itu Yesus. Hah? Durhako, Oh, anak mau durhako bertanya, nih, mamaku tapi nih, tidak ada aduh. ditanya. Anak durhako. Enggak aku tanya. Modal Tuhannya ini loh. bertanya, tidak berani ditanya. Enggak. Kita mundur ya. Udah, aku nggak mau tahu Kristen itu apa. Cuman aku mau bertanya, yang disebut Alpha Omega itu yang awal yang akhir itu siapa Tuhannya? Loh, kenapa diturunkan Bang Blender? Nggak tahu, terus sendiri. Oh, turun Loncat, sendiri. loncat. Peter Saat Oh. loncat. Kabur berarti. Lanjut. Ya. Coba itu dulu loh, tanya dulu. Siapa Tuhan yang awal yang akhir itu siapa? Siapa Martin? Macet. Tapi si Petruk tadi, pendeta tadi tuh, main sama Bang Ardi, naik aja lagi tuh. Pendeta itu pastor tuh. Siapa Iya, tadi dia loncat, Bang. Loncat, ya? loncat. Naikkan lagi dia tuh, itu sok kali tuh. Itu pastor tuh. Martin, siapa Tuhanmu? Yang awal dan yang akhir. Hah? Siapa Ya tuh? itu Tuhan tidak punya agama kalau menurut kami. Jadi kalau abang tanya Tuhan Kristen ya tidak ada. Oke, aku nggak nanya Tuhan Kristen, ya kan? Yesus kan datang di abad pertama kita buat, oke? Istilah Kristen. Sebelum itu Tuhan kalian siapa? Tidak kelihatan.
Namanya siapa? Yahweh Elohim. Oh, Yahweh Elohim. Itu juga menurut kami sebutan. Dua, berarti dua Tuhan enggak? Dua ya? Sebutan kepada sosok yang sama lah. Yesus. Bukan dua Tuhan. Jadi, aduh, yang betul lah Martin. Cakep yang pasti ada anak-anak tuh Martin, bising kali. Kau sengaja kau buat bising-bising anak-anak biar kau bisa turun. Jadi bising kali Tin. Bukan aku yang noise teman-teman, bukan aku Iya, ya, Martin, si bukan Martin, aku yang Martin. noise. Martin, bising kali Tin. Ya, sebentar. Nah, Tin, tolong pede lah kalau membahas Tuhan. Tadi kau begitu pede menyecar aku pertanyaan, babu jawab. Giliran membahas Tuhan kenapa macet? Tuhanmu sebelum datang Yesus siapa, Tin? Yahweh. Yahweh. Oke, berarti Yahweh sebelum Yesus Yahweh, setelah Yesus Yesus. Dua dong. Yahweh itu yang datang menjadi Yesus. Yahweh yang datang menjadi Yesus. Oke. Berarti Bapa itu bukan Tuhan. Bapa itu Yahweh tadi. Ya, Tuhan juga. 3. Oke, 3. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Tuhan. 4. Berarti Firman bukan Tuhan. Tuhan. 5. 5. Berarti Adonai bukan Tuhan. Tuhan. 7. Berapa? 6. Berarti Putra bukan Tuhan. Tuhan. 7. Banyak kali Tuhan kau mati lagi. Udahlah, pening aku banyak Tuhan ini udah. Kau bayangkan lah kalau Tuhan tuh banyak, pening aku kepala kau lah. Lanjutkan gitu. Assalamualaikum. Ya, kalau cangkang putih telur sama kuning telur. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Martin jangan turun ya, Martin ya. Lanjut. Iya. Apa kalau Lanjutlah Bang Ardi lanjut Bang Ardi. Aku malas aku banyak Tuhan kayak gini, pening kepalaku. kalau satu cangkang telur, satu putih telur, satu kuning telur dijumlahkan jadi berapa tuh digabung? Ini telur apa Tuhan? Ini mau bahas telur apa mau bahas Tuhan? Hah? Yang kami paham Tuhan itu punya zat dalam kalau boleh Iya. pinjam istilah Islam. Sebentar. Ini kita mau bahas telur atau mau bahas Tuhan yang mana? Analoginya. Berarti analogi telur sama dengan Tuhan. Sepakat? Iya. Berarti telur sama dengan Tuhan. Sepakat? Sepakat kita? Analogi itu dua peristiwa dengan pola yang sama, artinya tidak sama. Oke, dengan yang sama. Berarti kesimpulannya pola ketuhanan sama dengan pola keteluran. Sepakat? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita sepakat ya. Berarti pola ketuhanan sama dengan pola keteluran. Iya. Coba. Iya. Ya, silakan. Berarti kalau telur itu mempunyai cangkang, berarti pola ketuhanan juga punya cangkang, betul? Zat. Hah? Pribadi atau cangkang telur punya telur itu dilindungi oleh cangkangnya, betul nggak? Iya, betul. Kalau Tuhan dilindungi oleh apa? Telur bukan dilindungi cangkangnya, cangkang itu termasuk telur. Lah iya, cangkang telur kan? Iya, untuk melindungi putih dan kuningnya. Nah, untuk melindungi putih, oke, baik. Untuk melindungi putih dan kuningnya. Pertanyaan saya, Tuhan itu dilindungi oleh apa? Tidak ada yang melindungi. Loh, berarti nggak sama dong. Kan pertanyaan sama telur itu dilindungi oleh siapa? Iya, telur itu isinya kan ada putih, ada kuning, betul nggak? Oke, pertanyaan saya, oke, kalau telur isinya ada putih, ada kuning, kalau Tuhan isinya ada apa? Putra dan Roh Kudus. Oke, berarti isi Tuhan di dalam Tuhan ada Putra dan Roh Kudus, betul? Iya, betul. Sepakat dulu kita. Iya. Oke, berarti Putra dan Roh Kudus ini dilindungi oleh Tuhan, betul? Satu kesatuan dengan cangkangnya tadi. Loh, Bapak, kan Putra, putih telur Bapak. dan kuning telur dilindungi oleh cangkang, betul? Ya, dilindungi di dalam Bapak itu ada Putra dan Roh Kudus. Sabar. Putih telur dan kuning telur dilindungi oleh cangkang, betul? Iya, betul.
Putra dan Roh Kudus dilindungi oleh Tuhan, betul? Oleh Bapa cangkangnya. Bapak Tuhan bukan? Bapa cangkangnya. Ya, berarti kesimpulannya Tuhan bukan? Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak itu cangkang. sama. Iya, Tuhan bukan. Tuhan bukan Ya, kesimpulannya. sebentar, Bang. Tuhan ini kan kalau kita analogikan ke telur tadi berarti Sabar. Tadi sudah telur sudah enak. Sekarang Tuhan sekarang. Tadi putih telur dan kuning telur dilindungi oleh cangkang telur, oke? Ya, betul. Sekarang anak Tuhan dan Roh Kudus Tuhan dilindungi oleh Bapa. Tuhan Bapa, betul? Ya, cangkangnya. Bapa itu cangkang. Ya, analogi. berarti Tuhan dilindungi oleh Tuhan, betul? Bagaimana Tuhan dilindungi Tuhan? Gini Bang, analoginya kalau kita Sekarang saya tanya, anak Tuhan itu Tuhan bukan? ya satu kesatuan dalam satu telur. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya adalah anak Tuhan ini Tuhan bukan? Satu kesatuan Bang. Kalau analogi Iya, bukan itu pertanyaan saya. Kalau pertanyaan saya, apakah itu satu kesatuan? Baru Anda jawab satu kesatuan. Nah, itu benar. Tapi saya nggak tanya itu. Jangan terbiasakan menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan. Oke? Saya tidak bertanya itu, jangan tanya itu. Paham? Ya. Oke, jangan menjawab itu. Sorry. Jadi pertanyaan saya simple. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Anak Tuhan yang Abang maksud di sini anak secara biologis atau Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. kalau pemahamannya anak biologis berarti bukan. Astagfirullah. Oke, baik. Telur biologis bukan? Telur kan kita pakai buat analogi tadi. Iya biologis bukan? Iya biologis bukan? Bagaimana kau masih Iya biologis bukan telur? Telur biologis bukan? Ya, biologis. Oke, Tuhan biologis nggak? Maha biologis. Maha biologis. Berarti Tuhan melahirkan. Tuhan melahirkan, maha melahirkan berarti ya. Kalau Tuhan maha biologis, sabar. Kalau Tuhan maha biologis, sabar. Kalau Tuhan maha biologis, berarti Tuhan maha melahirkan, betul? Ya, biologis tidak harus diartikan melahirkan juga. Loh. Nah, sekarang lahiran itu biologis bukan? Ya, biologis. Biologis. Kalau manusia ini melahirkan, berarti Tuhan yang maha biologis adalah maha melahirkan, betul? Ya, dia melahirkan kita semua. Ya, biologis kan, secara biologis kan. Tuhan mengeluarkan secara biologis, betul nggak? Ya, dia menghasilkan kita semua kan. Bukan menghasilkan, biologis. Bukan melahirkan, tapi biologisnya itu loh yang saya maksud. Jadi Tuhan melahirkan secara biologis kita, betul? Iya. Siapa bidannya? Tidak perlu bidan. Loh, kok nggak perlu bidan? Manusia lahiran itu pakai bidan. Berarti Tuhan melahirkan harus ada maha bidan, betul nggak teman-teman? Betul nggak? Iya, harus ada maha bidan, betul nggak? Kalau ada bidan, sekarang saya tanya, Martin, sekarang saya tanya. Kalau ada kuasa, sabar. Kalau ada kuasa berarti ada maha kuasa, betul? Kalau ada biologis berarti maha biologis, betul? Betul. Kalau ada bidan berarti yang ada maha bidan, betul? Itu antara kata sifat dengan apa? Bidan itu kan Loh, kok kata sifat? Kata Loh, benda, kan? gimana sih? Lah maha bidan. dari maha apa bang? Bidan atau kau dari maha biologis? Kau berbicara. Sebentar Putra, jangan. Ya udah kau turun di bawah, kau turun ya, kau turun dulu ya. Iya kau turun. Dah. Ini gimana ini Martin ini? Masa menyamakan telur dengan Tuhan? Analogi itu yang iya analogi itu yang masuk akal lah. Masa menyamakan Tuhan dengan telur sih gimana sih? Ya nggak masuk akal lah bro. Tidak sama bendanya kan analogi itu. Oke, berarti analogi itu objeknya boleh berbeda, betul?
Iya betul. Subjeknya boleh nggak berbeda? Subjek Boleh nggak berbeda subjeknya? Ayo Martin. pertanyaannya harus jelas. Pertanyaannya Saya apa? ikutin. Sama apanya? Iya, subjek. Analogi itu kan ada objek, ada subjek. Pertanyaan saya, kalau objeknya boleh berbeda, Anda bilang boleh. Oke, udah nggak apa-apa. Sekarang subjeknya harus boleh berbeda nggak subjek? Pelakunya. Subjek boleh berbeda nggak? Subjeknya arah ke siapa nih? Pelakunya. Yang dibahaskan Tuhan sama telur. Subjeknya berbeda juga lah. Subjeknya berbeda. Pelaku yang dimaksud sini, subjek yang dimaksud sini siapa? Dia bingung. Abang bingung kan? Bingung kan? Hah? Bingung kan? Subjeknya boleh sama atau berbeda? Iya, ini pertanyaan. Kan ada beda, subjek, predikat, kan ada subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK, betul nggak? Iya, iya. Nah, objeknya boleh berbeda, boleh. Subjeknya boleh nggak berbeda? Subjek. Saya bingung. Kok subjeknya kok bahasa ya? Pelaku. Lah ya, Anda kan bilang bahwasanya itu boleh berbeda. Saya tanya, ini pertanyaan loh ya. Bukan berarti saya sepakat, bukan berarti saya setuju. Ini pertanyaan. Pertanyaan saya ke Anda. Subjeknya boleh nggak berbeda? Subjek yang dimaksud di sini siapa? Saya pelaku yang melakukan. Nah, kok Abang yang dibahas kan telur sama Tuhan, Bang, bukan Anda. Kan analogi. Ini yang mau dianalogikan ini telur sama Tuhan atau Anda sama Tuhan? Telur sama Tuhan. Nah, oke. Kalau telur sama Tuhan, subjeknya boleh nggak berbeda? Tidak boleh. Tidak boleh berubah. Oke, pertanyaan saya, subjeknya Tuhan apa? Subjeknya telur apa? Silakan. Kan tidak boleh berbeda. Kok muncul Iya. lagi pertanyaan begitu? Loh lah ya, Tapi kalau tidak boleh berbeda harus sama kan? Iya. Ah, pertanyaan saya, kalau sama berarti ada dua yang sama, namanya aja sama. Kalau satu bukan sama namanya, betul? Iya. Oke, kalau sama, pertanyaan saya, subjek di Tuhan apa, subjek di telur apa? Jawab. Subjek di Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Di Tuhan. Gak nyambung. Sebentar. Subjek di Tuhan ya. Subjek di Ini Tuhan, gak bahas Putra, dan Bapa, Roh Kudus Putra, satu. Roh Kudus. Ini tidak membahas Bapa, Putra. Saya hanya membahas TUHAN. Saya nggak bahas apa Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu iman Anda, simpan baik-baik iman Anda. Saya hanya bertanya, Tuhan, TUHAN. Ya, tiga subjeknya, tiga adalah satu. 3 subjek berarti. 3 pribadi. 3 subjek. 3 subjek, betul? Oh, subjek kok. Subjek saya tanya. Subjeknya satu kan? 3 dalam Loh, satu. katanya 3 tadi. 3 adalah satu. Kalau Tuhan juga begitu, Tuhan juga begitu. Ya, enggak, ini subjeknya berapa sih? Satu. Bukan 3. Bukan. Yang 3 tadi apa? 3 tadi pribadinya. Pribadi subjek bukan? Subjeknya telur. Yang satu. Loh, enggak, Tuhan, dari Tuhan dulu. Enggak, dari Tuhan dulu. Subjeknya apa? Satu. Loh, apa? Bukan berapa. Kalau berapa baru jawabnya 1. Apa? Subjeknya apa? Angka berarti. Subjeknya angka. Emang Tuhan Berarti Tuhan itu bukan satu. sebentar, Menurut abang tunggu Tuhan dulu. bukan satu.
Tunggu dulu, sebentar. Saya tidak tanya berapa ya, saya tanya subjeknya apa, ya. Beda nggak berapa? Beda atau tidak? Berapa dengan subjeknya apa? Beda nggak? Berarti Beda nggak? kalau ditanya apa berarti angka, kalau berapa satu. Ya kalau berapa satu, subjeknya apa? Angka, Bang. Ya salah, subjek itu apa sih? Pelaku. Coba subjek itu apa? Buka Google dulu. Aduh, buka KBBI. Subjek adalah buka. Pelaku atau pokok bahasanya kan? Sebentar. Ya, buka dulu, silakan. Ya, makanya kita kasih paham di sini, teman-teman. Berhubung dia nggak ngerti, kita kasih paham apa itu subjek gitu loh. Pokok Itu pembicaraan ya. atau pokok pembahasan. Tadi benar saya. Pokok pembicaraan atau pokok pembahasan. Yang menjadi pokok pembahasan ini apa? Keesahan Tuhan. Innalillahi. Tuhan subjeknya. Paham? Paham? Subjek berlaku objek di sini. Paham nggak? Karena yang dibahas adalah Tuhan. Paham sampai sini? Iya, ya. Nah gitu, pinter. Nah gitu. Oke. Jadi kesimpulannya analogi itu boleh berbeda subjek dengan objek kan? Nah yang nggak boleh berbeda apa dalam sebuah analogi? Subjek. Hah? Yang tidak boleh berbeda dalam sebuah analogi itu konsep yang tidak boleh berbeda itu konsep. Kalau subjek, objek, keterangan itu boleh berbeda, abangku, paham nggak? Konsepnya yang tidak boleh berbeda dalam sebuah analogi, paham? Paham nggak? Pokok bahasanya tidak boleh berbeda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Big Brother, halo, assalamualaikum Big Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. You want to discuss with Martin Chris? Yeah, I have a simple question for him. So Jesus, he was the son of Mary, Maryam. So when the Holy Spirit came down as a bird, as a dove, as a haywan, did the father lay an egg that he came out from? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Martin? Waduh, ini Kang Dito gimana bahasa Inggris semua nih? Ya, aku mau translate tapi anakku masih ya, teman-teman ya. Bentar. Kang Dito monitor nggak, Kang? Kang? Lagi nyetir, nggak fokus. Iya. Pura-pura itu. Aku masih ramai anakku ya. Sebentar ya, aku mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, brother Kang Dito? Are you okay? Alhamdulillah, nabi khair, mantum. I am fine. I'm still trying to find answer for my question. So Jesus was a Manusia. He was son of Maryam. So the Holy Spirit, when he came down as a bird, as a dove, so did Bapa, he lay an egg and he came out of the egg? That's my question. Oke, Martin. Kalau Yesus ini adalah manusia karena dia putra Maryam. Lalu kalau Roh Kudus itu kan burung tuh. Burung merpati yang keluar dari Bapa. Apakah Bapak mengeluarkan telur? Jawab. Ya tidaklah. Oh, okay. Answer no, brother. If it's no, then please tell me, how was he 100% Tuhan and 100% Haywan? The Holy Spirit. Oke, jadi yang ditanya kalau bukan, apakah Roh Kudus 100% hewan, 100% Tuhan? Roh Kudus itu kan kalau di ayat itu kan seperti burung merpati. Artinya bukan burung merpati kan. Dia turun seperti burung merpati. Hewan kan, jadi dia hewan 100%, Tuhan 100% enggak?
Oke, Big Brother. He stuck and he macet. He mencet. So if he's macet, why are you believing in something which is a haywan? Because haywan is gila, it doesn't understand anything, okay? So why are you believing in the Holy Spirit when he's a haywan, 100% haywan? And if you said that he was a haywan, so did the father laid an egg, he came out of an egg. Does that make sense to you, Martin? Ya, kamu ngerti, Martin? Kamu gila kalau percaya Roh Kudus hewan. Dia hewan 100%. Kalau hewan sudah pasti dia dari telur. Apakah Bapak bertelur? Enggak lah. Turun seperti burung merpati. Cara turunnya itu kan hinggap di mendekati ke Yesus. Bukan berarti dia burung merpati Roh Kudus. Yang ditanya, kan seperti merpati itu kan hewan. Hanya orang gila yang tidak melihat itu hewan 100%. Meskipun dikatakan seperti merpati, dia tetap hewan 100%. Apakah kalau merpati ini bukan hewan? Dia kan hewan 100%, Martin. Jadi kalau kita bahas Roh Kudus, apakah hewan ini 100% hewan, dia 100% Tuhan? Lalu kalau dia datang dari Bapa, dari Tuhan Bapa, apakah dia bertelur Bapak nih? Itu loh, lanjut. Macet. Macet. Macet yang kami pahami itu bukan yang datang kepada Yesus itu bukan burung yang merpati ini. Roh Kudus datang seperti cara turunnya itu seperti burung merpati. Jadi bukan burung merpati. dia waktu pembaptisan. Sedikit. Macet saudara. Emang orang luar tuh berpikirnya kritis teman-teman ya. Melihat sampai ke situnya. You know, Martin, why you macet? Because you know that this doesn't make sense. The way in Hinduism, they say that the Hanuman is 100% Tuhan, 100% Haywan, a monkey. So you have the same problem in your Christianity. So brother, why are you a Hindu? Why are you following something similar? Because you call Hindu a Gila, because he's calling God Tuhan a monkey. So you are a bigger Gila because then you're accepting a dove, a bird as a God, a Tuhan. Ini beneran orang Inggris bukan? Ayo gimana Martin? Makanya kalau di Hindu itu kan ada Hanuman. Hanuman itu 100% hewan, monyet. Dia juga dewa kan, juga Tuhan. Apakah kau bisa melihat di situ itu namanya pagan itu yang kayak gitu? Terus sementara di kekristenan sendiri, bagaimana Roh Kudus itu yang nampak seperti merpati tadi juga hewan, dia juga Tuhan. Nah, apa bedanya? Bukannya sama tuh, terlihatnya sama itu. Nah, dipikir-pikir Kristen sama Hindu kayaknya sama nih. Sama-sama apa ini? Ayo. Iya, di Quran juga Allahmu api kok. Apanya ini? Siapa kau? Sudah. Mau saya bacakan Dito. Apa itu? Allahmu itu wujudnya api. Oke, tunjukkan datanya. Kalau tidak ada, aku laporkan kau ya. Kita baca dulu ya surah Sinai ya ketika. Kau buka datanya. Kalau tidak ada, kau kulaporkan ya. Kau biar digeruduk kau ya. Ya kau juga kulaporkan, kau bilang Tuhan kami binatang. Siapa yang bilang Tuhanmu binatang? Kan kamu bilang tadi seperti tadi itu tadi seperti merpati seperti ini. Oke, Roh Kudus itu berbentuk merpati. Lah iya makanya Tuhan kau juga seperti api bercakap-cakap sama ini sama-sama data. Kan ada api bercakap-cakap. Loh iya dibaca dulu surah ini sebentar saya baca saya ambil. Nanti kau nggak paham Quranmu. Kami panggil Chris. Aku tahu alamatmu Chris. Kita lagi diskusi sama Martin. Ntar dulu, jangan mengganggu orang lagi ibadah puasa dan di sini
Kita diskusi. Dadah Chris, Kalau di bawah. dadah, dadah. Langsung aja diblokir kayak gitu itu ya. Jadi kesinggung dia rupanya. Martin Chris yang ditanya aja nggak kesinggung karena diskusi. Itu Ya. itu tadi itu si Chris Evans itu. Ya, yang saya tahu ketika Tuhan itu datang mau berbicara kepada nabi atau utusannya itu kan pasti ada tanda dulu, bisa api, bisa burung, bisa apa segala macam. Jadi ada tanda kedatangannya gitu loh. Jadi tidak ada persoalan soal burung. Apa yang kamu bicarakan? Gini Martin, Big Brother tadi nanya ini tentang Roh Kudus. Kalau Yesus itu dia kan manusia karena dilahirkan dari manusia, Bunda Maria. Dia 100% manusia. Lalu kalau Roh Kudus dikatakan waktu dibaptis dia turun seperti merpati, burung tuh kan. Nah, Roh Kudus ini 100% merpati ini hewan kan. Kalau Yesus Ikuti manusia saja, hewan, saya ikuti saja. Karena kan memang begitu. itu kan tanda. Kalau Tuhan mau bicara kan dia kasih tanda dulu. Biar bisa api, bisa burung. Jadi Roh Kudus ini tanda Tuhan apa dia Tuhan? Yang kami pahami satu dengan Tuhan. Nah kalau dia Tuhan ngapain juga tandanya Tuhan? Itu kan satu. Ya Cara bukan Tuhan pakai kan. bukan masalah angka. Yang dimaksud oleh saudara kita Big Brother pertanyaannya tentang Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus ini Tuhan, dia 100% Tuhan. Karena dikatakan di situ merpati, maka dia 100% hewan. Benar nggak? Yesus karena dilahirkan dia manusia, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Kan itu. Karena dia keluar dari Bunda Maria, ya dia manusia. Nah, kalau burung ini, merpati ini, Roh Kudus ini, dia keluar dari mana? Kalau dia dikatakan keluar dari Bapa, namanya burung itu kan bertelur, dari telur kan? Apakah Bapak bertelur? Itu loh, lanjut. Tidak begitu pemahamannya. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tuhan mau berbicara. Pertanyaannya bukan ke tandanya, Martin. Kamu sudah tahu nggak poinnya sebenarnya? Kan abang mau tanya asal burung ini dari mana? Oh, bukan. Big Brother tadi nanya, Roh Kudus ini kan dia berbentuk merpati burung, kan gitu. Seperti. Nah burung ini kan binatang, burung ini kan hewan. Jadi merpati itu waktu dalam kesaksian pembaptisan Yesus, Roh Kudus ini adalah binatang, merpati, burung, ya kan? Dia 100% burung, binatang. Nah, hubungan yang ditanyakan dengan logis, kalau Yesus keluar dari manusia, dia 100% manusia, kan itu. Nah, Roh Kudus ini keluar dari mana? Dari Tuhan Bapa, kan gitu. Jadi apakah Tuhan Bapa ini bertelur? Itu pertanyaannya, silakan jawab. Ya tidak lah, dia bisa salah bim saja langsung jadi merpati, tidak perlu bertelur. Oke, Big Brother. Yes, sir. Not being egg, but he said kun fayakun. So, Martin, then, this two hand, which is a haywan, is a bigger miracle than Jesus. You know why? Because Jesus, he had a mother. But this haywan, no mother, no father. Does that make sense? Nah, tuh, ayo lebih sulit lagi nih. Nah, kalau Yesus masih ada Bunda Maria, ibunya. Nah, kalau burung ini tidak ada induknya berarti. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya ini. Nah, gimana tuh? Sama seperti Allah Bapa itu tidak punya induk. Enggak, yang dibicarain Roh Kudus, Martin. Iya, sama-sama tidak punya induk kan Bapa dengan Roh Kudus. Enggak, Roh Kudus ini dari mana dia? Keluar dari Bapak dia kan? Iya, kalau tidak dari mana-mana ya Tuhan, sama status dengan Bapa.
Lah, Roh Kudus itu enggak keluar dari Bapa? Yang kami pahami seperti itu. Kalau abang tanya induknya, ya tidak ada induknya. Bukan. Roh Kudus ini keluar dari Bapa atau tidak? Keluar dari Bapa, tapi tidak ada Nah, induknya. keluar dari Bapa. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, dia menjelma menjadi merpati, kan binatang tuh. Namanya burung kan dari telur. Apakah Bapak bertelur? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum nanti kalau Yesus ke toilet, yang keluar dari Yesus apa? Modar kamu. Aduh. Paham nggak sampai di sini? Bapak bertelur. Keluar dari Yesus ya sisa makanan Nah, tapi Yesus ini manusia apa Tuhan? manusia. 100% manusia, 100% Tuhan. Salah pertanyaannya. Oke, coba baca. Oke, Big Brother, maybe we skip your question ya, because Martin stuck with the thinking. Oke, You're Martin. Martin. Please change your name from Martin to Machet, please. Martin ada tuh ganti. Namamu Martin diganti Macet. Oke, ini Martin. Dan coba kamu baca. Cek. Cek. Iya, ada lancar. Suaramu lancar. Suara abang yang tidak kedengaran. Yohanes 4. Oh, suaraku yang nggak kedengaran. Oke, sekarang udah? Aman? Sudah. Aman? Udah. Sudah. Yohanes 4 nomor 11. Aduh, putus. Brother Kang Dito, it's Salah time here, so I'm going to remain mute, inshallah. Salah Fajr, I'm going to pray, inshallah. Oke, Big Brother. Oke. Ya, Martin. Yohanes 4 nomor 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, tidakkah engkau punya timba? Ini orang perempuan Samaria melihat Yesus yang manusia 100%, tapi dia panggil Tuhan. Salah apa betul itu? Gimana? Cek. 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 Ya, tadi apa pertanyaannya Bang Kang Dito tadi?
Iya, kalau pertanyaannya Yesus itu manusia atau bukan, atau Tuhan, itu kan pertanyaan yang salah. Perbandingan Tuhan itu gelar, manusia itu hakikat. Jadi keduanya itu bisa melekat pada satu pribadi. Contoh kayak Musa. Musa itu kan kalau kita bertanya Musa itu manusia atau nabi? Ya, keduanya melekat pada satu pribadi tadi. Dia manusia yang hakikat, gelarnya nabi. Jadi kalau pertanyaan Yesus manusia atau Tuhan, manusia yang bergelar Tuhan kan, sama saja tuh pertanyaannya. Jadi tidak bisa disuruh paksa pilih salah satu. Contoh kayak Musa, kalau kita tanya Musa itu manusia atau nabi? Kalau saya jawab manusia, artinya bukan Tuhan. Terus saya jawab kalau saya jawab manusia berarti bukan nabi. Kalau saya jawab nabi berarti bukan manusia. Kan tidak bisa begitu. Oke, jadi gimana? Tadi hilang sinyalku. Iya, jadi pertanyaan Jadi Yesus pertanyaannya, itu manusia atau bukan? pertanyaan Manusia saya atau tadi, Tuhan? Martin, pertanyaan saya, yang dikatakan perempuan Samaria itu melihat Yesus yang manusia 100%, dia panggil Tuhan, itu salah atau benar? Ya benar, dia melihat Yesus yang manusia, dia panggil Tuhan. Tuhan panggil gelarnya kan, sebutannya. Oke. Tidak mungkin dia panggil, woi manusia. Tidak mungkin begitu, kan memang manusia dia. Jadi yang dia lihat manusia seutuhnya tapi dipanggil Tuhan, hubungannya adalah ember. Ember. Oh, udah baca belum sih? Ketika Tuhan Yesus Apakah Tuhan itu butuh ember? Yohanes 4 ayat 1 kan? Nomor 11. Ayat 11. Sebentar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Timba itu alat buat manusia apa alat buat Tuhan? Oh, ini kalau tidak salah, perempuan ini salah mengerti dengan air hidup yang Yesus maksud itu air hidup, bukan air yang ada di sumur. Bukan masalahnya. Dia melihat Yesus manusia 100%, tapi dia panggil Tuhan. Tapi dia bicara tentang timba. Maksudnya gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah betul perempuan Samaria ini melihat Yesus manusia, dia panggil Tuhan? Karena yang ditanya adalah tentang timba. Timba ini alat buat Tuhan apa alat buat manusia? Manusia. Nah, kalau alat buat manusia, kenapa dia panggil Tuhan? Manusia yang bergelar Tuhan. Jadi bicara timba itu bicara antara sesama manusia Yesus dengan perempuan itu. Oke, ini sesuai dengan main logika. Kalau Yesus dilihat manusia, dia panggil Tuhan gelarnya. Kalau Yesus di situ masuk ke toilet, yang masuk ke toilet manusia apa Tuhannya? Tuhan itu gelar yang melekat pada dirinya, yang masuk toilet itu manusia. Iya, apakah perempuan Samaria kalau Yesus masuk ke toilet akan tetap dipanggilnya Tuhan masuk ke toilet? Ya kalau ada ceritanya seperti itu mungkin. Jadi kalau Tuhan ke toilet, dia buang air besar, apakah yang dikeluarkan Tuhan itu adalah Tuhan? Yang dikeluarkan di toilet itu kan sebenarnya sudah itu makanan yang kita makan. Kok kita? Ini kita bicara Yesus. Jangan mengartikan diri sebagai Yesus. Iya, karena artinya kan Yesus makan misalnya kan Yesus makan. Artinya barang itu ada di luar. Yesus sebelum dia masuk ke dalam barang itu memang dari luar. Itu cuma sisa makanan yang asalnya dari luar memang.
yang dilihat perempuan Samaria itu, Martin, Tuhan sedang apa kau ke toilet buang air besar? Nah itu. Kalau dia manusia dipanggil Tuhan, maka Tuhan ini sedang mengeluarkan sesuatu di toilet. Ingat, Roh Kudus itu keluar dari Tuhan kan? Iya, kalau Roh Kudus itu Bapa tidak makan sesuatu dulu baru dia keluarkan. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Itu keluar dari Tuhan kan? Jawab simple. Apakah Roh Kudus itu keluar dari Tuhan? betul keluar dari Tuhan. Tapi tidak ada tidak ada yang dimasukkan. Lalu kalau Yesus yang Tuhan ke toilet ini ada yang dikeluarkan oleh Tuhan ini, apakah juga Tuhan? Yang dikeluarkan itu asalnya dari luar. Tidak sama dengan perbandingan dengan Roh Kudus tadi. Pertanyaan saya sesuai dengan pemahaman, kalau Roh Kudus keluar dari Tuhan, maka Tuhan yang sedang di toilet ini ada yang dikeluarkan. Apakah yang dikeluarkan Tuhan di toilet ini juga Tuhan? Beda itu. Karena Roh Kudus yang datang dari Bapa itu tidak ada sesuatu yang dia makan dulu baru keluar. Saya tidak mau penjelasan pertanyaan saya. Kalau Roh Kudus keluar dari Tuhan, maka Tuhan yang di toilet sedang BAB ini kan ada yang keluar tuh. Apakah yang keluar dari Tuhan yang sedang BAB ini adalah Tuhan? Tidaklah. Kalau tidak, maka sesuatu yang keluar daripada Tuhan bukanlah Tuhan, betul? Ya, tapi perbandingan tidak sama, Bang. Yang keluar di toilet itu misalnya saya makan apel kan, apel terus Ya. sisanya dibuang. Artinya apel itu memang dari luar. Tidak sama dengan Roh Kudus tadi. Nggak koheren. Gini loh, sederhana things. Pikirkan dengan rasional. Roh Kudus keluar dari Bapa. Iya, betul. Sama-sama keluar kan udah dua tadi ya. Sama-sama keluar. Keluar dari Tuhan. Jadi Tuhan ini keluar dari Tuhan. Tuhan Roh Kudus keluar dari Tuhan Bapa. Ya kan? Nah, ada nih Tuhan di bumi ini yang kau bilang tadi oleh perempuan Samaria. Tuhan di bumi ini sedang ke toilet, sedang buang air besar. Tuhan ini ada yang keluarkan pastinya kalau dia BAB. Apakah hasil BAB-nya itu juga Tuhan? Tidak, karena memang dia dari luar, Bang. Dia dari apel, jadi sisanya diubah bentuknya jadi itu. Enggak, siapa yang bicara apel? Apel itu kan beda dengan Nggak ada yang sebelum dia bicara, makan. nggak ada yang bicara apel, nggak ada yang Iya, bicara ini kan apel. untuk apa yang dia makan kan yang keluar itu, yang keluar di. Nggak ada yang bicara dia makan. Kita bicara Ya, Yesus tapi di yang dalam kita tahu toilet. bahwa yang keluar itu yang dia makan, apa yang dia makan. Artinya sejak awalnya apel dan saya yang saya makan, apel yang saya makan dengan saya itu beda. Memang awalnya tidak sama dengan Roh Kudus. Bukan, kita lagi nggak ngomongin makanan yang dimakan terus dibuang. Iya, yang dibuang itu memang dari luar awalnya. Jadi bukan sudah jelas bahwa apel dan saya yang saya makan, apel yang saya makan dengan saya itu Aku nggak sudah jelas tanya beda. tentang kamu makan apel atau kamu makan oranye atau kamu makan pisang. Bukan itu yang kita diskusikan. Yang kita diskusikan segala sesuatu yang keluar daripada Tuhan, Tuhan atau bukan? Yang keluar daripada Tuhan atau bukan? Tergantung. Baru mulai connect. Tergantung. Apakah segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Bagian dari Tuhan. Iya, bagian dari Tuhan itu Tuhan bukan. Astagfirullah. Kenapa sih kok jadi agak lemot? Ini maksudnya. Misalnya lambung saya keluar, orang dokter operasi terus keluar. Kita lagi bicara Tuhan, bukan bicara lambungmu. Iya kan sama-sama keluar kan. Kita keluar Sesuai dengan dalil yang ada, segala sesuatu yang keluar dari Tuhan, Tuhan atau bukan? bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan itu sendiri atau bukan? Ya tetap satu kesatuan dengan Tuhan. Ya berarti Tuhan dong yang keluar daripada Tuhan kok. Ya, kan? Bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan itu Tuhan atau bukan? Satu kesatuan dengan Tuhan. Dengan kalau kita Ya Tuhan itu organ tubuh, kita analogi bagian dengan dari organ Tuhan. tubuh.
bagian dari Tuhan itu, Martin, Tuhan juga atau bukan, itu pertanyaan tinggal kau jawab. Kenapa kau muter? Bagian dari Tuhan, Tuhan atau bukan? Iya kan, Tuhan mengeluarkan sesuatu. Nah, sesuatu ini kan bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan ini Tuhan atau bukan? Bukan Tuhan secara itu, tapi tetap bagian dari Tuhan. Bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan ini bagian apanya Tuhan? Ya Roh Kudusnya tadi. Iya, bagian apanya? Bagian hidungnya kah? Itu Bagian sudah tangannya dibilang kah? Itu kita percaya saja pribadi atau zat dalam bahasa Islamnya kan. Tapi kalau ditanya bentuk bagian yang sebelah mana kan sudah di luar jangkauan. Dan bagaimana kau mengatakan bagian daripada Tuhan, tapi kau tidak jelaskan bagian yang mana dari Tuhan? Ya kalau keluar dari Tuhan ya otomatis bagian dari Tuhan, tapi bentuknya tidak bisa dijelaskan. Ya, bagian dari Tuhan ini, yang keluar dari Tuhan ini Tuhan atau bukan? Bagian dari tetap bagian, bukan Tuhan tapi tetap bagian dari Tuhan secara utuh. Oke, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan berfirman. Pada mulanya firman. Firman itu menjadi manusia. Firman ini disebutkan adalah Tuhan. Firman Tuhan ini, Tuhan itu sendiri atau bagian daripada Tuhan? Kalau larinya ke perkataan itu perintah Bang ya, bukan keluar. Dengarkan baik-baik. Tuhan bersama-sama dengan firman. Firman adalah Tuhan. Firman ini yang keluar daripada Tuhan atau bagian dari Tuhan yang adalah Tuhan, bukan? Gini Bang, kalau firman yang perkataan Tuhan itu setelah dia ucapkan dia tidak hilang kan, artinya masih ada. Misalnya saya ucapkan kalimat selamat siang, nah, artinya setelah saya keluarkan kata itu masih bisa saya ulangi lagi, artinya masih tetap ada di dalam saya bisa ulangi beberapa puluh kali itu kan kalimat. Jadi ketika dia mengucapkan perintah, tidak otomatis perintah itu langsung hilang. Jadi kan firman ini Tuhan atau bukan? Firman kalau yang arahnya kepada Yesus itu firman yang huruf besar, hologos, sang firman, itu pribadi bukan perkataan. Firman ini adalah Tuhan atau bukan? Firman yang mana nih? Yang huruf kecil atau yang huruf besar? Yang sang firman atau firman saja? Di mana ada tulisan sang firman? Hologos di teks tertuanya kan hologos. Kemudian Yohanes pasal 1 nomor 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Ya, firman di situ hologos Bang, sang firman, artinya pribadi bukan perkataan. Dia pakai huruf besar di situ kan. Kalau secara aturan penulisan kalau huruf besar itu kan biasanya nama orang atau sosok pribadi. Kan di Yohanes 1 ayat 1 itu yang huruf besarnya Allah dengan firman. Jadi firman di situ bukan perkataan, tapi sang firman. Kenapa kau bawa kemana-mana? Yang kutanya, firman adalah Tuhan. Ini yang jadi manusia. Pribadi di situ bukan perkataan, firman yang di situ itu hologos, sang Saya firman. lagi nggak nanya itu pribadi atau bukan. Pertanyaan saya, firman yang menjadi manusia, ini kan Tuhan. Tuhan atau bagian Tuhan? Firman yang jadi manusia, bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan. Nah, di situ dikatakan firman adalah Tuhan. Salah atau benar? Firman adalah Tuhan. iya, karena dia bersama-sama satu kesatuan kan. Jadi yang jadi manusia ini firman yang adalah Tuhan atau bukan? Atau bagian dari Tuhan? Bagian dari Tuhan, satu kesatuan. Di situ dikatakan firman adalah Tuhan, bukan bagian dari Tuhan. Kenapa Martin tiba-tiba ini begini ya?
Jelas-jelas tulisannya Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman-firman bersama-sama dengan Tuhan. Dan Ya. firman itu adalah Tuhan, bukan firman itu bagian dari Tuhan. Ya gini Bang, jadi pemahaman kami itu kan sang Bapa ini kan tidak terbatas, dia ada di mana saja. Enggak, Ketika- jangan lari kemana-mana, Martin. Ini tulisannya firman adalah Tuhan, salah atau benar? Atau sebenarnya firman adalah bagian dari Tuhan, itu yang benar? Ya satu kesatuan. Enggak, loh, kenapa ngomong satu kesatuan? Pertanyaan saya, firman ini adalah Tuhan atau firman ini bagian daripada Tuhan? Ya adalah Tuhan sesuai tulisannya saja. Ya, kan di situ kan memang Tuhan. Jadi yang jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, segala sesuatu yang keluar dari Bapa, dari Tuhan, berarti Tuhan, bukan bagian daripada Tuhan. Kau ngomong apa sih yang nggak berdata? Jadi kalau sesuatu yang keluar daripada Tuhan, ingat ada Tuhan yang lagi di toilet ini sedang BAB nih. Ya kan, kata perempuan Samaria, Tuhan ke toilet sedang BAB, tolong antri. Lalu Tuhan yang di BAB ini, dia keluar sesuatu. Apakah yang keluar dari Tuhan yang BAB ini adalah Tuhan? Jawab. Bukan, kalau yang keluar analogi yang di toilet itu kan tidak sama Bang, karena yang keluar itu kita sudah tahu bahwa dia dari luar memang asalnya. Ya apa yang kita makan itu memang dari Yang berbeda sedang di dengan toilet kita. ini Tuhan atau bukan? Tadi kita udah sepakat. Dia bukan Tuhan, bukan bagian dari Tuhan juga sebenarnya. Loh. Kalau kita mau urut dari Yang apa yang kita sedang di makan. toilet. Yang sedang Karena di barang toilet. yang keluar di toilet itu memang barang dari luar awalnya kan. Yang sedang di toilet ini Martin, ini kan Yesus yang disebut Tuhan sama perempuan Samaria. Ini dia sedang BAB nih, ngeden ini. Ada yang keluar dari dia, Tuhan atau bukan? Ya bukan, karena kalau menurut abang itu Tuhan silakan. Kalau saya tidak, karena kalau dia tidak makan barang itu tidak keluar. Jadi artinya makanan yang dia makan ini sudah jelas-jelas dari luar, bukan berasal dari dia. Bukan tentang makanan, Martin. Kenapa kau menghindari? Pada saat Yesusmu ini yang kau sebut Tuhan, dia sedang sedang ke toilet. Kenapa kau batasi dia mengeluarkan sesuatu yang disebut bukan Tuhan? Ya kalau misalnya abang bertanya Padahal begini. definisi tadi yang kita sedang diskusikan, segala sesuatu yang keluar daripada Tuhan adalah Tuhan. Iya, kecuali misalnya abang tanya yang keluar, misalnya ususnya Yesus dicabut. Itu baru bisa. Karena pertanyaan begitu baru bisa ditanyakan apa usus itu Tuhan atau bukan. Sementara kalau yang kotoran itu memang awalnya dari luar, Bang. Jadi tidak bisa disamakan dengan tadi. Betul dia keluar, tapi memang asalnya dari luar barang itu. Bicara tentang sesuatu yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Roh Kudus keluar dari Tuhan nggak? Iya, tapi tidak ada yang dia makan dulu baru rohnya keluar kan. Jangan bilang tapi. Ini sederhana. Kenapa kau takut sekali seperti orang Saya yang paham, saya paham maksud abang. gitu. Saya paham maksud abang soal keluar dari tadi. Saya paham maksudnya keluar. Tetapi pertanyaannya coba misalnya ususnya yang keluar, ususnya yang keluar, itu boleh. Tapi kalau kotorannya kan itu awalnya memang dari luar. Itu yang saya tidak terima. Analoginya tidak pas tuh. Tenang. Berarti harus dari dalam gitu maksudnya Kang Dito mungkin. Iya dari dalam. Dari dalam. Oh. Jadi dagingnya Yesus itu Tuhan. Tuhan itu bukan bicara ke daging memang ya, karena Nah, berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan. dagingnya daging manusia hakikatnya kan. Ya, bukan Tuhan. Ya jelas bukan Tuhan. Tuhan itu Nah, berlaku. oke, lanjut Kang Dito. Jadi dagingnya Yesus bukan Tuhan ya? Ya daging Padahal manusia. dari dalam itu Kang Dito. Padahal dari dalam, dari kandungannya Maria lo itu. Ayo. Iya. Makin kacau ini. Ya sekarang coba saya tanya Kang Dito. Saya tanya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Itu dari kandungan Maria nggak itu daging itu? Saya coba. Enggak, daging itu loh, dagingnya Maria, dagingnya Yesus itu dari dalam kandungan Maria enggak? Iya. Nah, berarti dari dalam kan? Oke, berarti Tuhan kan? Kalau dari dalam, kalau dari luar enggak lah makanan ya. Oke. Makanan enggak lah. Kalau dari dalam?
Dari dalam yang manusia yang lahir itu kan dari Tuh, katanya Tuhan. Tuhan itu gelar. Iya, sosoknya kan, sosoknya itu kan bergelar Tuhan kan sosoknya. Iya. Sosoknya Ya berarti bergelar sosok Tuhan. itu gini, kita nggak usah bahas Tuhan gelar, kita udah tahu. Oke, Tuhan gelar. Oke, kita nggak usah bahas lagi ya. Oke. Nah, yang dibahas ini adalah sosok Tuhan, bukan gelar Tuhan, paham? Iya. Nah, oke. Berarti kalau pertanyaan saya Tuhan atau bukan itu berarti merujuk ke sosok, bukan ke gelar. Sepakat? Oke ya. Nah, sekarang yang dari dalam itu Tuhan bukan? Manusia yang bergelar Tuhan. Iya, sosoknya yang saya tanya. Saya nggak tanya gelar, kan udah bilang saya nggak tanya gelar. Kan saya udah bilang saya tahu Tuhan itu gelar, nggak usah dibahas lagi. Udah kita sepakat, sama-sama kita sepakat Tuhan itu gelar. Oke, sepakat, nggak usah dibahas. Sekarang yang dari dalam tuh Tuhan bukan kesimpulannya. Manusia, hakikatnya manusia. Bukan Tuhan, berarti bukan Tuhan. Oke, baik. Kalau begitu sekarang saya tanya balik ke abang. Saya tanya Sebentar dong, jangan dipotong dong, santai dong. Berarti yang dari dalam bukan Tuhan, betul? manusia, betul. Nah, iya, bukan Tuhan. Gelarnya Tuhan, yang lahirnya kalau tanya Oh, gimana katanya manusia? Iya, yang saya bahas ini bukan Gini, gelar. Bang, gini. Saya tahu Tuhan itu gelar. Saya tahu, kita udah sepakat. Jadi sosok yang lahir ini sosok Tuhan atau sosok bukan Tuhan? Gini, abang tidak bisa paksa saya memisahkan antara hakikat dengan gelar. Contohnya begini. Loh, iya, saya tanya sosok. Sebentar. Yang saya tanya ini sosok, Bang. Yang lahir ini sosok Tuhan. Sebentar. Yang lahir ini sosok Tuhan atau sosok bukan Tuhan? Sosok yang saya tanya. Iya, persoalannya abang mengajukan dua pilihan antara hakikat dengan gelar. Jadi tidak bisa, dua-duanya harus. Loh, lah, iya, ini pertanyaan saya, yang lahir ini sosok Tuhan atau sosok bukan? Sosok Kalau bukan Tuhan. hakikatnya manusia, gelarnya Tuhan. Yang lahir itu manusia, gelar. Ya, berarti kesimpulannya manusia ini kan bergelar Tuhan. Iya, betul. Berarti manusia ini Tuhan. Manusia ini Tuhan, betul. Ya sudah, berarti manusia ini Tuhan kan? Iya, betul. Ya, yang Tuhan, yang lahir Tuhan berarti kan? Yang lahir manusianya begini, Bang. Contohnya Iya, manusia kan bergelar Tuhan. Ya, contohnya Ya, kita begini. percepatlah bahasanya. Yang lahir kan manusia yang bergelar Tuhan. Ya sudah, kita bilang manusia itu Tuhan. Oke? Iya, betul. Nah, gitu dong. Berarti dagingnya Yesus ini Tuhan. Betul? Daging manusia itu bicara hakikat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Jadi manusia, ente ngerti nggak definisi manusia itu apa? Yang makhluk yang berakal budi lah. Nah, makhluk itu Tuhan atau bukan? Manusia. Ya, makhluk itu Tuhan atau bukan? Bisa Tuhan kalau orang percaya dia berkuasa. Loh, makhluk, definisi makhluk dalam bahasa Indonesia apa? Apa namanya? Bermakhluk kok. Makhluk itu ciptaan. Nggak ngerti dia nih. Coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba ketik KBBI, ketik makhluk, coba. Ya, coba ciptaan terus. Nah, ciptaan. Pertanyaan saya, ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Oke, ciptaan Tuhan. Berarti manusia ini ciptaan Tuhan, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, kalau manusia adalah ciptaan Tuhan, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bisa Tuhan ada di dalamnya. Misalnya saya Ciptaan definisi ciptaan Tuhan itu, ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan? bisa Tuhan ada di dalamnya. Seperti kalau saya buat Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, betul-betul sakit jiwa ini orang. Ya Allah, namanya ciptaan Tuhan. Dengarkan. Namanya ciptaan Tuhan itu ya bukan Tuhan, bro. Gimana Iya, sih? tapi Kok Tuhan bodohnya minta misalnya ampun. begini, saya buat mobil terus saya bisa naiki mobil itu kan. Sebentar, ciptaan manusia bukan? Ciptaan manusia bukan manusia. Nah ya sudah, kalau ciptaan Tuhan bukan? Bukan, tapi bisa ada di dalam. Nah ya sudah. Oh, katanya bukan. Gimana sih? Ya, tapi saya bisa berada di dalam mobil itu kan, mobil yang Ya, saya nggak tanya berada, saya nggak bertanya itu. Pertanyaan saya, mobil itu manusia bukan? Bukan. Ya sudah, itu pertanyaan saya. Jadi kesimpulannya,
ciptaan manusia, manusia bukan menciptakan ya, lebih benarnya itu bukan menciptakan tapi membuat. Iya. Kalau menciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lah mobil kan ada, besinya ada, karetnya ada sebagai ban. Betul nggak? Ya sebelumnya tidak ada mobil. Nggak ada. Kan dari besi. Iya, Kan dari besi. bentuk yang baru. kan Artinya kan tinggal manusia kan cuma nyusun, bukan menciptakan berarti kalau nyusun. Ente ngerti nggak perbedaan menciptakan dan menyusun? Ngerti nggak? Mencipta sudah pasti menyusun. Bodohnya. Coba kau buka KBBI. Coba kau buka KBBI. Coba buka KBBI. Menyusun adalah, menciptakan adalah. Coba buka. Buka. Emang nggak nyambung dia kalau main pemahaman logik secara linguistik bahasa ini kayaknya susah banget dia. Nih, saya katakan ini sebenarnya dia ini sebenarnya bodoh Kang Dito, tapi pengen tetap bodoh gitu loh. Gini. Saya baca definisinya, Menciptakan, definisi menciptakan nomor 1 dibaca KBBI ya, jangan AI. Baca. Memusatkan pikiran. Itu mencipta, itu beda itu bukan menciptakan, tuh menciptakan. Menciptakan, menjadikan sesuatu yang baru dengan bahan. Loh, dengan bahan. Sorry. Menjadikan sesuatu yang baru tidak dengan bahan. Nah, berarti nggak ada bahannya kan? Nah, Paham? iya. Kalau mobil ada bahannya nggak? Besi, bahan nggak itu? Ya bahan, Pak. Biji besi bahan nggak itu? Bahan. Karet, dari apa karet? Pohon karet, bahan nggak itu? Bahan. Nah, ya sudah. Berarti mobil itu diciptakan atau dibuat? Ya dibuat loh. Dibuat, bukan diciptakan. Sekarang pertanyaan saya simpel. Ciptaan Tuhan bukan? Bukan. Nah, gitu dong. Itu Tapi namanya kalau bisa berada cerdas. di dalamnya. Yang saya nggak tanya berada, saya tanya Tuhan atau bukan, itu pertanyaan saya. Jangan menambahkan sesuatu yang saya nggak tanya gitu loh. Coba saya tanya Kang Dito tadi tanya itu nggak? Tanya nggak? Kang Dito, tanya nggak? Tanya apa itu? Tanya bahwasanya masuk ke mobil nggak? Tanya gitu nggak? Enggak. Nggak ada yang tanya gitu. Saya nggak tanya, Kang Dito nggak tanya, siapa yang tanya gitu? Nggak ada yang tanya. Coba sekarang, oke, kalau ciptaan Tuhan adalah bukan Tuhan, berarti manusia bukan Tuhan, karena manusia adalah makhluk adalah ciptaan Tuhan bukan Tuhan, betul? Ini simpel loh. Kenapa jadi bodoh gini sih? Diajarin pinter kok minta bodoh, heran saya ini. Martin ini saya ajarin pinter. Ini secara kaidah bahasa. Ini bukan secara iman, secara kaidah bahasa. Paham nggak soal ini? Itu begini, Bang. Enggak, saya nggak ngurus pemahaman Kristen. Saya nggak ngurus pemahaman Kristen. Yang saya tanyakan pemahaman kaidah bahasa. Kaidah bahasa, bukan pemahaman Kristen. Saya nggak ngurus. Kau mau memahami tokek itu Tuhan, kayak sendal jepit Tuhan, urusanmu. Saya nggak ngurus. Saya butuh diskusi jujur dengan bahasa Indonesia. Paham nggak? Iya. Nah gitu. Jadi manusia bukan Tuhan ya secara kaidah bahasa Indonesia ya, betul? Kalau secara iman, iya manusia Tuhan. Kalau secara iman, iya. Kalau secara imanmu, iya. Saya nggak tanya imanmu, saya tanya kaidah bahasa. Ya, sekarang kita cek definisi Tuhan dulu, KBBI. Ya silakan. Tuhan adalah sesuatu yang dipuja, diyakini dan disembah oleh manusia sebagai Tuhan, sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Tuh saya hafal tuh. Kau buka kalau nggak percaya. Silakan. Sesuatu yang diyakini, Bang ya. Diyakini, Sesuatu yang dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha perkasa, maha kuasa dan sesuatu di sini apa? ya sudah. Sesuatu. Nah, itu definisi pertama. Itu definisi pertama. Ya, definisi pertama itu kan, betul? Sekarang baca definisi kedua. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Oke, berarti ada dua definisi. Pertanyaan saya, kenapa harus ada dua definisi? Kenapa? Ya karena dia umum, dia menghargai semua agama kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
ampun, ya Allah, bodohnya minta Gini, Bang, ampun. gini. Astagfirullahaladzim, baca kamus aja dia nggak bisa loh teman-teman. Gini, Baik, maksudnya gini. bro, Martin. Sebentar dulu. Di Indonesia ini kan banyak agama, jadi KBBI Ini nggak bahasa agama, nggak ada bahasa Iya, agama ini, makanya. bahas bahasa, nggak bahasa agama. Bahasa Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh bahasa Indonesia ini diartikan sesuai dengan kehendak agamanya masing-masing. Nggak boleh, paham? Iya, makanya tidak ada dibatasi di sini manusia atau bukan kan, sesuatu yang diyakini, sesuatu ini bisa diarahkan bebas oleh keyakinan masing-masing. Sesuatu yang diyakini dan disembah disembah oleh siapa? Manusia. Oleh manusia. Jadi manusia menyembah? Tidak ada pembatasan di sini. Di sini Iya, sesuatu jadi yang diyakini. yang disembah oleh siapa? Manusia. Oke, berarti manusia menyembah Tuhan ya, betul? Iya, betul. Ah, gitu dong. Berarti yang menyembah Tuhan ini manusia, betul? Betul. Ya sudah. Ya, tergantung Yang menyembah Tuhan ini sesuatu- manusia. sesuatu yang diyakini apa. Sebentar. Berarti Sesuatu yang Yesus menyembah diyakini Tuhan apa, kan? coba? Sebentar. Berarti Yesus menyembah Tuhan kan? Karena Yesus manusia, betul? Menyembah Bapaknya. Iya, menyembah Tuhan kan? Betul? Betul. Oke, berarti Tuhan menyembah Tuhan. Manusia menyembah Tuhan dalam konteks itu. Nah, Yesus berarti kesimpulannya yang bukan Tuhan menyembah Tuhan, betul? tidak bisa, masa gelar menyembah gelar. Loh, lah iya, ini enggak. Yang bukan Tuhan menyembah Tuhan, betul? Misal, saya manusia, betul? Betul. Saya Tuhan bukan? Ya bukan lah. Bukan, berarti saya yang bukan Tuhan menyembah Tuhan, betul? Betul. Nah, ya, oke. Jadi Yesus kan manusia, betul? Betul. Manusia secara bahasa bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, berarti manusia yang bukan Tuhan ini menyembah Tuhan Bapa, betul? Betul. Siapa nama yang bukan Tuhan itu yang menyembah Bapa tadi? Siapa namanya? Yang bukan Tuhan itu? Yesus. Terima kasih. Berarti Yesus bukan Tuhan. Anda sudah jawab sendiri. Thank you. Mantap. Makasih. Anda sudah menjawab barusan, ternyata yang bukan Tuhan adalah Yesus ya. Anda ngomong sendiri barusan ya. Oke? Yesus meminta kepada Bapa, dia tidak menyembah Bapa. Ya, yang jelas kesimpulannya yang bukan Tuhan ini namanya Yesus ya. Anda sudah menjawab barusan, betul? Anda sendiri yang ngomong barusan. Anda bukan saya. Kang Dito dengar? Ya, dengar. Oke. Jadi yang bukan Tuhan tadi siapa namanya, Martin? Yesus. Yesus, terima kasih. Semoga cepat sehat Martin. Tidak Obatnya pemahaman diminum. seperti itu. Gini. Enggak. Itu Anda sendiri yang menjawab. Anda yang menjawab barusan. Kami dengar semuanya. Saksinya di bawah. Teman-teman dengar nggak di bawah? Coba saya tanya teman-teman di bawah. Dengar nggak dia ngomong begitu tadi? Coba saya tanya teman-teman di bawah. Nah, itu Bang Abdul Rashid. Dengar. Coba dijawab teman-teman di bawah. Dengar nggak tadi? Coba dengar nggak? Nah, tuh dengar. Ya, dengar. Tuh dengar tuh. Tuh 8 kali 10 kali tuh dengar tuh. Dengar Martin? Anda ngomong gitu barusan? Nggak sadar dia rupanya tadi. Iya, nggak sadar. Berarti Anda sendiri yang ngomong. Saya tadi tanya, manusia secara bahasa kan bukan Tuhan. Betul kata dia yang jawab betul. Sekarang saya tanya, saya kan manusia, berarti saya bukan Tuhan. Iya. Saya yang bukan Tuhan ini menyembah Tuhan. Iya. Yesus kan manusia. Iya. Manusia kan bukan Tuhan. Iya. Menyembah siapa dia? Menyembah Bapa. Nah, siapa nama yang bukan Tuhan ini? Yesus. Ya, selesai. Yang bukan Tuhan ini Anda jawab Yesus. Anda sendiri yang menjawab, bukan saya. Harusnya Anda berpikir, Martin. Harusnya Anda berpikir, kenapa saya bisa terjebak begini? Karena otakmu konslet. Harusnya kau bertobat, Martin. Bertobat kau itu harusnya. Udah jelas-jelas kau kena skakmat sendiri dengan perkataanmu sendiri. Sebetulnya bukan dengan saya ya Anda berdebat. Anda berdebat dengan akalmu sendiri. Anda mendebat keyakinanmu sendiri. Mulutmu dengan akalmu tidak sinkron. Akalmu dengan doktrinmu, akalmu mengiyakan, doktrinmu menolak. Jadi kesimpulannya kau sedang berdebat dengan dirimu sendiri, gitu loh. Hanya saja kau tetap harus terlihat bodoh supaya tidak terlihat berkontradiksi. Maka kau harus bodoh dulu. Dan kau akan mengatakan, oh iya itu kan kata abang bukan kata saya. Itu betul. Itu harus terlihat bodoh. Saya sepakat dengan Martin. Itu namanya terlihat bodoh. Meskipun benar-benar bodoh. Lanjut Kang Dito, lanjut. Oke.
Itu kalau kita bahasnya pakai definisi satu. Itu bahasnya pakai bahasa Indonesia ya, betul? Ya, itu di definisi Oke, sekarang satu. saya tanya. Baik, sekarang saya tanya. Itu bahasnya menggunakan bahasa Indonesia, betul? Betul. Sekarang saya tanya, bahasa Indonesia ini disusun dengan akal sehat atau akal sakit? Akal sehat. Akal sehat. Kita kunci Kang Dito dengar dia jawab apa? Akal sehat. Kita akal kunci sehat. ya. Akal sehat. Baik. Kalau secara akal sehat, bahasa Indonesia ini menunjukkan bahwasanya Yesus bukan Tuhan secara bahasa Indonesia, betul? Secara bahasa Indonesia. Karena definisi manusia loh. Definisi manusia kan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bukan Tuhan. Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan secara bahasa, betul? Yesus manusia bukan Tuhan. Ya, manusia, definisi manusia secara bahasa Tuhan bukan? Secara bahasa, bukan secara iman. Secara bahasa. Definisi manusia kan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bukan Tuhan, betul? Sabar, kita cek manusia. Definisi manusia. Manusia itu makhluk yang berakal budi, sudah saya jawab. Bodohnya. Tadi udah dijawab. Iya, tadi udah dijawab betul. Sekarang berubah lagi. Gimana ini? Ini kok pelin-pelan gini Bang Martin ini? Enggak, makanya kita bicarakan pakai bahasa Indonesia, makanya harus cek. Iya, pakai bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Indonesia. Emang dari tadi kita ngobrol pakai bahasa Arab, rupanya? Iya, karena saya mau cari tahu apakah definisi di manusia di KBBI ini ada tulis ciptaan Tuhannya atau tidak. Loh, iya, oke, silakan. Karena ada manusia yang tidak percaya manusia. Silahkan ditulis manusia di dalam KBBI. Tulis manusia. KBBI bukan AI. Manusia. Coba, makhluk yang berakal budi mampu. Makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Makhluk. Sebentar. Ada berapa definisi di situ manusia? Ada berapa definisi di situ? Manusia. Satu, nggak ada dua kan? Ya. Oke, baik. Sekarang ketik makhluk. Apa makhluk itu? Sebentar. Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti Nah, manusia. yang diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, yang diciptakan oleh Tuhan itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Sesuatu yang dijadikan ciptaan Tuhan. Ayo. Nah, ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan bukan? Bukan. Nah, ya sudah. Berarti manusia ini adalah makhluk. Makhluk ini ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan ini bukan Tuhan, betul? Secara bahasa. Secara bahasa, betul? Betul, betul. Berarti manusia bukan Tuhan, betul? Iya. Yesus adalah manusia, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Secara bahasa loh, bukan secara iman ya. Secara bahasa, betul? Betul? Ya, betul, secara kaidah bahasa. Ya, secara kaidah bahasa. Sekarang saya tanya, kaidah bahasa Indonesia ini akal sehat atau akal sakit? Jawab. Akal sehat. Akal sehat. Secara akal sehat berarti Yesus bukan Tuhan karena secara akal sehat ini menggunakan kaidah bahasa dan kaidah bahasa ini akal sehat, betul? Berarti secara akal sehat Yesus bukan Tuhan, betul? Tapi kepercayaannya Saya enggak bahas kepercayaan, bahasa. Jangan lari ke kepercayaan. Kalau kepercayaan nanti kita bahas nanti ya. Sekarang bahasa dulu. Secara bahasa, kaidah bahasa, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan bukan Tuhan. Secara kaidah bahasa, Yesus yang adalah manusia berarti Yesus adalah bukan Tuhan, betul? Secara kaidah bahasa, betul? betul. Oke, saya tanya, kaidah bahasa itu akal sehat atau akal sakit? Akal sehat. Secara akal sehat, Yesus bukan Tuhan, berarti betul? Betul. Oke. Kita kunci teman-teman. Kang Dito, kita kunci. Mbak Sri, host, kita kunci. Secara akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Sekarang saya tanya Martin. Kalau secara akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau secara akal sakit, Yesus adalah? Akal sakit. Ya tidak bisa Ya kebalikannya akal sehat dong. Ya kebalikannya akal sehat. Saya ulang nih. Secara akal sehat Yesus bukan Tuhan, ya. Bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan secara akal sehat. Pertanyaan saya balik. Secara akal sakit Yesus adalah?
Ya tergantung dari orang yang sakit itu. Enggak. Secara akal sakit, sebentar. Secara akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Oke? Kunci di situ. Oke, sekarang saya balik. Lawan kata sehat apa? Sakit. Nah, secara akal sakit, Yesus adalah Theos, Tuhan. Secara akal sakit, Yesus adalah Itu kaidah bahasa. Ini kaidah bahasa ya. Ini kaidah bahasa. Nanti kalau iman nanti Anda boleh beriman kepada Yesus, silahkan, itu hak Anda. Kita bahas kaidah bahasa. Secara kaidah bahasa yang menggunakan akal sehat ini, Yesus bukan Tuhan secara akal sehat. Sekarang saya tanya Martin. Secara akal sakit, balikannya sehat kan sakit, betul nggak, Martin? Kebalikan dari sehat apa? Sakit, betul? Betul. Nah, kebalikan bukan Tuhan apa? Tuhan bukan. Loh, kebalikan bukan Tuhan ya Tuhan. Gimana sih? Ya Tuhan bukan lah. Loh, itu kan kata-katanya yang dibalik, Kuculuk. Saya nggak tanya kata-kata dibalik, bukan kata-katanya. Kebalikan dari sehat sakit. Loh, kalau sehat kau balik jadi tahes laan. Gimana sih kau ini? Nggak ngerti ya, kau ini pura-pura nggak ngerti ya. Itu balik huruf. Iya, bukan balik huruf, ini bukan balik huruf dan bukan balik kata. Ini adalah antonim. Oke, saya pakai istilah antonim. Antonimnya sehat apa? Sakit. Lawan kata. Sakit. Oke, sakit. Antonimnya bukan Tuhan apa? Antonimnya bukan Tuhan. Ya Tuhan lah. Ada dua kata di situ, bukan Tuhan. Iya Tuhan lah. Sebentar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Allah. Budunya. Ada dua kata deh. Nggak harus ada dua kata, enggak. Sekarang saya tanya. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Oke, baik. Saya uji ya. Sekarang saya uji. Ada tinggi, ada rendah. Kalau tidak rendah artinya tidak tinggi. Hah? Tidak tinggi. Loh, kalau tidak rendah artinya tinggi. Kalau tidak rendah ya tinggi. Kalau tidak tinggi ya rendah. Paham nggak? Paham? Antonim kan tidak begitu. Tinggi dan rendah saja. Iya, antonim itu istilah. Antonim itu hanya perbedaan istilah. Lawan kata istilah saja. Tetapi saya boleh dong menggunakan istilah tidak? Boleh nggak? Boleh nggak saya sematkan? Sabar. Kalau dua kata begitu seharusnya sinonim, bukan antonim. Sabar. Iya, sabar. Itu bukan antonim. Tinggi sama dengan tidak rendah. Sudah. Nah, itu sinonim. Oke, baik. Tinggi sama dengan tidak rendah. Oke? Iya, betul. Tinggi sama dengan tidak rendah. Oke, saya ikutin. Tinggi sama dengan Tinggi sama dengan tidak rendah. Tidak rendah. Kalau rendah sama dengan tidak tinggi. Tidak tinggi. Kalau bukan Tuhan sama dengan Bukan Tuhan sama dengan Muhammad. Bukan Tuhan. Emosi dia. Sebentar, jangan diturunkan. Sebentar. Ardi, bye. kamu itu pantas. Oke. Sekarang saya punya argumentasi begini, Bang. Tuhan ada berapa? Ada satu, betul nggak? Iya, satu. Oke, sekarang saya tanya. Surga Tuhan bukan? Bukan. Neraka Tuhan bukan? Bukan. Mobil Tuhan bukan? Bukan. Handphone Tuhan bukan? Bukan. Langsung saja lah. Oke, berarti kesimpulannya selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul? Iya. Oke, hanya ada dua kata, Tuhan dan bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, oke, sekarang kita kembali ke tadi.
Secara akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Secara akal sehat. Sekarang saya balik. Secara akal sakit, Yesus adalah Woi, Iya, ada banyak ini yang bukan Tuhan ini bisa. Gini. sabar. Sabar. Hanya ada dua istilah. Sabar. Santai. Sabar. Yang saya tanyakan hanya dua istilah ini. Hanya dua istilah. Ya. Oke ya, hanya only to apa ini? To terminologi ya. Hanya ada dua istilah. Oke ya. Ada Tuhan dan bukan Tuhan. Karena apa? Karena selain Tuhan, pasti bukan Tuhan. Anda menjawab begitu. Oke, sekarang saya tanya. Secara akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Anda sepakat tadi, kita kunci di situ. Secara akal sehat. Karena bahasa Indonesia ini akal sehat. Kaidah bahasa ini akal sehat. Karena dilindungi negara juga. Dilindungi undang-undang. Bang Martin ngerti nggak bahasa kita dilindungi undang-undang, Bang? Ngerti nggak? Ngerti kan? Iya. Ngerti kan? Ya. Oke. Secara akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Oke? Ingat, kata kuncinya bukan Tuhan. Kata kunci ya. Kata kunci bukan Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya. Kalau secara akal sakit, Yesus adalah Ya tergantung orangnya. Kan bukan Tuhan ini, Bang. Nggak dijawab aja, ini nggak bahas orang. Ini tidak membahas orang, ini bahas akal. Saya tidak membahas orang. Saya nggak tanya orang A, orang B, orang C, orang D, orang I. Enggak, saya nggak bahas itu. Ini juga saya redaksi pertama saya itu nggak bahas orang juga. Secara akal sehat kan saya nggak bahas orang kan. Secara akal sehat, saya nggak nyebut subjek siapapun juga. Ya, oke ya. Secara akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Coba Bang Martin bisa nggak balik kata-kata itu? Coba dibalik kata-katanya Bang, bisa nggak? Gimana cara baliknya? Kalau kita pakai contoh yang tadi abang bawa, Dibalik dulu Bang. Kan Anda sepakat, selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul? Akal siapa yang sakit? Betul Bang Martin? Ya sebentar gini. Oke. Sabar Bang Martin. Selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Itu perkataan Anda juga, sepakat juga Anda kepada saya, betul? Apa Anda sakit? Oke, Anda turun dulu Kefas, berisik. Lanjut Martin. Selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul? Iya. Oke, betul. Berarti hanya ada dua istilah ya. Satu, Tuhan. Dua, bukan Tuhan. Apapun itu, AC di belakang saya bukan Tuhan, foto bukan Tuhan, kaos bukan Tuhan, headset bukan Tuhan, HP bukan Tuhan, motor bukan Tuhan, mobil bukan Tuhan, surga, neraka, langit, bumi bukan Tuhan, betul? Ya, hanya ada dua istilah kan, Tuhan dan bukan, betul? Iya. Oke, pertanyaan saya. Kalau secara akal sehat Yesus bukan Tuhan, kalau secara akal sakit Yesus adalah lawan dari Tuhan apa? Jawab aja. Hanya ada dua istilah. Hanya ada dua istilah tadi. Satu, Tuhan dan bukan Tuhan. Hanya ada dua istilah. Oke. Yang bukan Tuhan sudah kita pakai tadi kan? Yang bukan Tuhan kan sudah kita pakai, ya kan? Yang udah kita pakai tuh bukan Tuhan, udah kita pakai ya di redaksi awal. Redaksi pertama menyebutkan secara akal sehat Yesus bukan Tuhan. Oke, sekarang redaksi kedua. Secara akal sakit Yesus adalah Iya. Sebentar. Gini, karena kalau kita buat perbandingan dengan sinonim, sebentar Bang. Sabar. Oke, begini, kalau begitu saya balik pertanyaannya. Begini. Sebentar. Saya dulu. Balik ya. Sekarang kita ke sabar. Sekarang kita ke keyakinan. Sabar. Sekarang kita ke keyakinan ya. Kita ke keyakinan sekarang. Sabar dulu. Anda nggak jawab dari tadi. Males saya. Oke, lanjut biar diskusinya meningkat ya. Oke ya. Pertanyaan saya secara akal sehat saya meyakini
Yesus bukan Tuhan karena sesuai dengan akal sehat yang digunakan oleh kaidah bahasa Indonesia, Yesus bukan Tuhan. Oke. Itu secara akal sehat itu. Sekarang saya tanya, Anda meyakini Yesus Tuhan atau tidak? Iya, meyakini. Sesuai Berarti definisimu. berarti tidak secara akal sehat, betul? Karena secara akal sehat, sabar. Kena dia. Silakan. Masih ada definisi keduanya di sini. Sabar. Definisi kedua di KBBI. Sabar dulu Martin. Sabar dulu ya. Memang berat Martin. Memang berat Secara akal sehat Dinda. juga definisi kedua di Tuhan di KBBI masih ada. Oke, saya ikutin. Apa maksud KBBI membagi dua definisi? Saya ikutin. Apa maksudnya Kamus Besar Bahasa Indonesia membagi dua definisi? Apa maksudnya? Jawab. Ya tergantung konteksnya kan. Supaya kata itu berbeda makna. tergantung konteksnya. Iya, maksud saya tuh untuk apa? Untuk apa? Untuk klasifikasi, paham nggak? Paham? Terus? Untuk klasifikasi, iya memang untuk klasifikasi, mengklasifikasikan, makanya dikasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu untuk mengklasifikasikan, paham? Maksudnya nomor 1 untuk Islam begitu, nomor 2 untuk keyakinan Islam. Astagfirullahaladzim, enggak bang, bukan itu. Untuk mengklasifikasikan apapun konteksnya, misal begini. Coba kau baca Tuhan nomor 1, coba kau baca. Sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia yang maha kuasa dan perkasa dan sebagainya. Yang kedua, Oke, itu merujuk Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Yang nomor 1 itu. Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Kita kunci. Sekarang pertanyaan saya, apa lawan kata benar? Salah. Oke, kita kunci di situ. Coba baca yang nomor 2. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Contohnya ada di belakangnya. Coba dibaca contohnya. Pada orang-orang tertentu, uang dan sebagainya. Oke, baik. Uang itu Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Sebentar. Karena dia mendefinisikan di sini sesuatu, dia pakai kata sesuatu di sini. Pak. Iya, sabar, santai. Baik nomor 1 maupun 2, dia pakai sesuatu. Sabar. Iya, sabar. Di situ kan ada contohnya. KBBI memberikan contoh, betul? Ya, betul. Oke, contoh di KBBI itu, apakah Anda menuhankan uang? Saya tanya. Ya rata-rata banyak yang begitu kan. Saya tanya Anda, saya nggak tanya orang lain. Saya tanya Anda. Juga, barangkali. Enggak, saya nggak menuhankan uang. Salah. Enggak, saya nggak menuhankan uang. Enggak. Artinya menuhankan di situ arti maknanya berbeda dengan Tuhan yang di kalimat yang lain nantinya kan. Menuhankan yang digunakan di kata uang tadi berarti maknanya berbeda, bukan berarti menyembah uang kan? Iya makanya itu. Iya, makanya tapi kan itu termasuk tapi itu kan termasuk definisi Tuhan. Sabar. Itu kan termasuk definisi Tuhan, betul nggak? Iya, tapi maknanya kan berbeda ketika menuhankan uang itu kan. Tidak sama. Ya memang karena diklasifikasikan. Makanya saya katakan diklasifikasikan. Paham nggak? Berarti kata Tuhan ini bisa berbeda makna tergantung konteksnya. Yang nomor 1 yang dibahas adalah sosok Tuhan yang benar. Ya. Anda sudah mengatakan begitu. Lawan kata benar apa? Salah. Iya, berarti sosok yang kedua adalah sosok yang salah, sosok Tuhan yang salah. Uang kok sabar, sabar dulu ya. Uang kok dituhankan. Sekarang saya tanya kepada Anda, menurut Anda Tuhan yang benar itu Yesus atau uang? Jawab. Itu sudah main ke iman ya. Jawab, iya makanya saya tanya iman Anda. Secara iman Anda, Yesus itu Tuhan yang benar atau uang Tuhan yang benar? Bingung. Sebentar. Bingung. Yesus Tuhan yang benar atau uang Tuhan atau yang uang benar? Tuhan yang benar bagi Anda? Pilih salah satu, nggak boleh dua. Karena Tuhan hanya satu. Jawab. Bisa benar keduanya, tetapi tergantung makna. Berarti Anda menuhankan dua. Sabar. Berarti Anda menuhankan dua Tuhan. Yang satu Tuhan uang, yang satu Tuhan Yesus. Sepakat dulu kita. Sepakat. Ya, oke, bisa dikatakan dua, tapi dengan makna Tuhannya yang sabar. Iya, kesimpulannya Tuhan. Kesimpulannya Tuhan.
Ya, tapi maknanya berbeda kata Tuhan. Ya Tuhan itu ditaati kan, ditunduk kan, Tuhan tunduk kan di situ kan, ya kan, betul nggak? Berarti Anda tunduk kepada uang selain tunduk kepada Yesus, betul? Iya. Kalau saya nggak tunduk kepada uang, saya hanya tunduk kepada Allah. Saya nggak tunduk terhadap uang saya. Ya, Itu saya bedanya tidak mau, kita. Saya tidak mau kerja kalau tidak dibayar. Loh, itu bukan berarti tunduk. Itu bukan, itu hak itu hak. Ini nggak ngerti hak dan kewajiban. Kalau saya bekerja, tetap main sabar, ada uang, sabar. Kalau saya bekerja, itu artinya saya bekerja. Saya tanda tangan kontrak misal, saya bekerja tuh. Itu kewajiban saya. Setelah saya menunaikan kewajiban saya, maka saya berhak mendapatkan apa? Iya, tapi yang membuat saya bekerja karena saya tahu ada uang. Astagfirullahaladzim. Saya tahu Jangan karena kemana-mana. saya dibayar, kan? Jangan kemana-mana. Anda sudah menunaikan kewajiban Anda sebagai seorang pekerja. Maka Anda berhak mendapatkan uang, karena itu yang saya kejar kan? Nggak perlu Anda tuhankan. Itu hak itu. Nggak perlu Anda menuhankan, nggak perlu. Cukup dengan Anda melaksanakan kewajiban, maka hak Anda akan Anda peroleh. Simple. Ya, saya melaksanakan kewajiban karena saya tahu akan mendapat upah. Itu motivasi. Iya, bukan berarti tunduk kan? Kalau Anda tunduk berarti kesimpulannya begini. Saya punya uang nih. Saya punya uang 100 juta. Anda mau nggak saya suruh bun-bun orang? Mau nggak? Ada yang mau. Anda. Kalau saya tidak. Loh, kenapa nggak? Kan Anda tunduk sama uang. Saya punya duit. Anda harus mau. Karena Anda menuhankan uang kan? Harus mau dong. Berarti ada manusia yang lain yang mau. Kalau saya Enggak, Anda. Saya nggak bahas orang lain. Saya tidak membahas orang. Saya bahas Anda, Martin. Mau nggak? Saya tidak mau. Loh, kenapa nggak mau? Kan tunduk kepada uang. Ya tergantung. Konsisten. Wah, berarti nggak konsisten itu namanya. Itu Nah, namanya nggak soalnya konsisten. Kalau ada yang mau. Saya nggak tanya orang lain, Martin. Saya tanya kamu. Saya nggak tanya orang lain. Saya tanya kamu. Ya. Faktanya ada yang lain. Ada yang lain. Iya, tapi faktanya saya nggak nyuruh yang lain. Fakta itu. Saya nyuruh kamu di sini. Ayo, mau ngomong apa? Mau adu logika sama saya? Ayo. Iya, karena berdasarkan definisi Tuhan di KBBI ini tidak ada yang salah. Ya sudah. Iya, memang tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan yang nomor 1 definisi itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang nomor 2 itu adalah Tuhan yang salah. Salah menuhankan sesuatu. Dia tidak batasi di sini kan? Dia tidak batasi bukan manusia atau Tuhan itu bukan manusia atau apa selain manusia. Disembah oleh manusia. Disembah oleh siapa coba? Ya, manusia bisa menyembah manusia kan? Oh, Anda maksudnya? Oh, Anda manusia. Oh, Anda kan? Anda itu kan? Ya, menyembah manusia yang gelarnya Tuhan. Ya Anda, intinya Anda kan Tuhan, Anda kan manusia menyembah manusia. Kita sepakat dulu, Anda adalah manusia yang menyembah manusia. Sepakat kita? Iya, Yesus bicara hakikat manusia. Ya sudah, kesimpulannya saya nggak peduli. Kesimpulannya Anda adalah manusia yang menyembah manusia. Sepakat? Yang kita sembah itu sebenarnya. Udah jangan kemana-mana. Fokus Karena kembali yang ke topik yang tadi. Sebentar. Kita Yang kembali membuat ke topik yang statusnya tadi. berbeda. Sabar. Kita kembali topik yang tadi. Topiknya adalah secara kaidah bahasa Indonesia, Yesus bukan Tuhan. Bahasa Indonesia adalah kaidah akal sehat. Secara akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Sekarang saya mau Anda balik. Coba tolong dibalik, Bang. Kebalikan bukan Tuhan itu Tuhan. Kebalikan Tuhan itu bukan Tuhan. Karena hanya ada dua. Yang satu Tuhan, yang satu bukan Tuhan. Dan Anda sudah sepakat. Saya tanya kepada Anda. Kalau secara akal sehat Yesus bukan Tuhan, pertanyaan saya, kalau secara akal sakit maka Yesus adalah jawab. Sebentar. Gini, Jawab dulu, nggak bisa jawab dulu, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab, nggak bisa saya mute, nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan, saya mute Anda kalau nggak jawab. Itu dituntaskan dulu baru kita lari ke yang lain ya. Dituntaskan dulu itu. Secara akal sehat Anda mengatakan sendiri Yesus bukan Tuhan. Oke, sekarang saya tanya. Oke, kalau secara akal sehat Yesus bukan Tuhan. Pertanyaan saya, secara akal sakit Yesus adalah, buka mute-nya.
Buka mute-nya. Jawab aja pertanyaan saya. Anda mengatakan hanya ada dua entitas tadi. Satu entitas Tuhan, dua selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Anda sepakat itu. Sekarang saya tanya, secara akal sehat Yesus bukan Tuhan. Secara akal sakit Yesus adalah? Secara akal sakit Yesus adalah? Kebalikan bukan Tuhan apa tadi? Hanya ada dua entitas. Hanya ada dua entitas. Tuhan dan bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan saya sebutkan. Berarti yang belum saya sebutkan apa? Karena kalau antonim Enggak, tunggu dulu. Hanya ada dua identitas. Yang bukan Tuhan tadi sudah saya sebutkan. Berarti yang belum saya sebutkan yang apa? ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Enggak, saya enggak tanya, saya enggak nyebut malaikat tadi, enggak. Saya hanya menyebut Tuhan dan bukan Tuhan. Pertanyaan saya, yang bukan Tuhan ini sudah saya sebut. Berarti yang belum saya sebutkan adalah yang Sebentar. Saya masih cari lawan kata bukan Tuhan. Enggak. Anda sepakat Tuhan dan bukan Tuhan. Anda sepakat di situ. Saya kunci mati di situ, nggak bisa dibongkar lagi kuncinya. Udah saya lempar ke lautan kuncinya ya. Oke, kita kunci di situ. Saya menyebutkan di redaksi pertama, secara akal sehat Yesus bukan Tuhan. Oke, bukan Tuhan saya sudah sebut nih. Sudah saya sebut ya, bukan Tuhan ya. Berarti yang belum saya sebut yang mana? Tuhan. Di antara yang mana? Di antara Tuhan dan bukan Tuhan yang belum saya sebut yang mana? Dua-duanya sudah disebut, bukan dan Tuhan kan? Loh, bukan Tuhan. Loh, jangan dipisah dong. Bukan Tuhan tuh jadi satu. Yang satunya apa? Yang belum saya sebut. Bukan Tuhan. Yang sudah saya sebut bukan Tuhan. Nah, yang satunya apa? Sudah habis disebut. Berarti nggak ada Tuhan. Ini saya menjawab sesuai pertanyaan. Iya, ada Tuhan nggak? Makanya harus kita buat. Enggak, jawab dulu. Ada Tuhan nggak? Enggak, saya tanya. Ada Tuhan nggak? Ada nggak Tuhan? Ada. Ada, oke. Minta tolong disebut ya. Oke, saya ulang nih. Minta tolong disebut ya. Oke. Secara akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Secara akal sakit, Yesus adalah, tolong disebut apa? Sebut. Itu barusan. Coba dicontoh itu. Yesus adalah Tuhan. Nah, itu bagus itu. Coba. Tuhan tadi sudah disebut. Terima kasih, Martin. Terima kasih. Ternyata Yesus adalah Tuhan secara akal sakit, katanya Martin. Terima kasih. Ya udah, thank you, Martin. Check it out. Teman-teman silakan dilanjut. Kang Dito, saya izin mandi dulu ya kan. Mandi. Biar seger lagi, biar kita bisa lanjut diskusinya. Oke ya. Terima kasih teman-teman sudah mengakui Bang Chris, terima kasih mengakui Martin Chris ya tadi ya. Terima kasih mengakui bahwasanya secara akal sehat Yesus bukan Tuhan, secara akal sakit Yesus adalah Tuhan menurut Anda, bukan menurut saya. Terima kasih. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Bang Andriansa. Kang Dito monitor. Mami, teman-teman yang mau diskusi silakan naik, ada Kang Dito. Ya, saya monitor. Ya, saya monitor. Jadi pemahamannya sangat detail. Yang dibicarakan adalah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi memang kenyataannya saudara-saudara kita yang Kristen kelihatannya kurang begitu paham dalam hal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau saya boleh kasih contoh, saya tadi sudah siapkan gambarnya ini. Nah, di sini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini ada satu temuan antara bahasa Indonesia sebelum direvisi dan sesudah direvisi. Yang di atas adalah setelah direvisi. Ini ada di Matius pasal 22 nomor 44. Yang sudah direvisi saat ini adalah
Tuhan, aduh, boleh di tadi nggak kelihatan. Di 8 komal kan boleh? 8 komal. Ya, saya gedekan diri saya sendiri. Boleh digedekan. Dapat 60 second ya? Kalau Mas kayaknya yang bisa. di mute aja, di mute. Coba digedein Kang Gito. Ya, tapi pakai yang 8 komal. Host bisa nggak host? Iya, Coba hostnya moderator harus bisa berubah. tekan saya. Bentar. Ya bentar. Ini anti rungkat jadi layoutnya agak lain ya Kang. Sebentar. Ya aku nggak bisa. Iya, yang lain jangan ikutan itu biar aku. Tadi ada yang ngerum. Yang lain jangan ikutan itu biar aku. Balik lagi begini deh Kang. Itu ikut satu balik itu. Itu satu apa? Yuk. Paling segitu, Kang. Ya udah nggak apa-apa. Ya itu aja nggak apa-apa. Jadi di Matius 22 nomor 44 sebelum direvisi nih, sini yang paling bawah dikatakan bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku sebelum direvisi, ya kan? Sebelum direvisi di terjemahan lama ini kita dapat tulisannya Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Nah kemudian direvisi saat ini menjadi Tuhan. Nah perubahan ini yang mungkin teman-teman Kristen nggak sadari gitu kan. Nggak apa-apa, nggak usah dirubah lagi ya, biarin. Tunggu orang yang naik. Doain aja lagi Ustazah. Allah Akbar. Si Martin kemana tadi? Terjun bebas Kang. Turun dia. Iya. Nehemia boleh naik supaya ada dialog. Tuh jangan lupa makan siang teman-teman. Lagi puasa kita. Tadi sahurnya udah subuh.